Ini tanya jawab Islam Kristen, silakan. Saya mau bertanya, Edis. Apa itu pertanyaanmu? Silakan. Apakah ada Yesus pernah berkata kepada manusia, dia sebagai Tuhan dan sembahlah aku? Ada nggak saksinya manusia satu? Yesus berkata, saya adalah Tuhan, sembahlah saya, begitu, kayak Allah begitu. Iya, kalau Oh, nggak ada pernah. saksinya, satu orang saja disebutkan. Siapa saksinya itu? Hari ini saya murtad. Baik, kalau kamu berharap Yesus bertingkah seperti Allah, ya nggak ada. Nah, berarti dia bukan Tuhan, Edis. Kamu harus paham. Yesus Edis. memang bukan Tuhan Anda. Gimana? Tuhan Anda kan Muhammad. Bukan Tuhan di semesta alam ini, Edis. Tuhan semesta alam. Bukan dia. Yesus itu hanya seseorang utusan Allah yang Utusan dibagi Allah. gelar sebagai nabi. Begini, kenapa kalian ini memfitnah Yesus kami terus? Kalian bilang Yesus kami utusan Allah, Tuhan kalian. Ajaran Yesus dengan ajaran Allah aja bertolak belakang. Gimana? Gak ada, Edis. Ajaran Yesus itu. Ya sudah, sekarang gini aja, biar jangan boros-boros. Tenang, tenang. Tunjukkan di dalam Al-Quran bahwa Yesus utusan Allah. Silakan. Pertanyaanku belum dijawab, Edis. Coba tolong dijawab dulu. Kan sudah saya jawab pertanyaanmu. Kamu tanya kepada saya, adakah Yesus pernah berkata, saya adalah Tuhan dan sembahlah saya? Saya jawab tidak ada. Masa kamu tanya Berarti lagi? dia bukan Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan. Memang Yesus bukan Tuhan Anda. Bukan Tuhan yang semesta alam ini, Edis. Kita kan semua ini manusia ini harus punya tujuan hidup. Kita harus punya. Enggak, jangan Tuhan kemana-mana yang benar. dulu. Aduh, kok lari kemana-mana? Enggak, gini. Kalau membahas sesuatu, itu jangan lari kemana-mana sebelum satu tema ini kita bahas sampai selesai. Setuju? Setuju, tapi Baik, jawab sekarang pertanyaan. begini, santai saja diskusi, jangan marah-marah, tenang saja, Ya, slow, santai. santai. Tarik napas, Nah, please, tarik napas. tarik napas dulu, hembuskan. Ke ini. Santai saja. Wah, gitu. Nah, gini, Santai, yang mau please. saya kasih tahu begini, kamu kan berharap berpola pikir bahwa Yesus itu harus seperti Allah. Kalau bilang begitu, maka dia itu Tuhan, kan gitu, betul? Iya. Nah, Betul. tenang, oke. Fir'aun itu mengatakan hal yang sama. Saya tidak melihat Tuhanmu kecuali saya. Ada nggak Fir'aun ngomong gitu? Fir'aun itu. Nah ini tenang dulu. Kamu tenang dulu, gini loh. Kamu kan menuntut supaya seseorang itu mengaku Tuhan dan minta disembah. Baru itulah bukti bahwa dia Tuhan, betul? Betul, 100% betul. Nah, bukankah Firaun mengatakan hal yang sama? Bahwa dia adalah Tuhan. Dia mengaku dirinya sendiri. Sama, Dia Allah mengaku juga ngaku sama itu. Gimana sih? Fir'aun itu manusia. Fir'aun itu hanya seorang manusia. Oke, dari mana kamu tahu? Oke. Dengan kesombongan. Tunggu. Silakan. Bagi saya ngomong dulu. Silakan. Bagi saya ngomong. Fir'aun itu dengan kesombongannya, dia sombong atas kebesaran Allah Ta'ala sampai-sampai dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia itu menyesatkan manusia seperti sekarang yang Anda sembah ini. Ini kan orang Kristen nggak jelas ajarannya dari mana, Tuhannya Ya, fokus dulu, jangan kemana-mana dulu. Fokus saja membahas pengakuan bahwa sesuatu itu Tuhan, kan gitu, betul? Iya, betul. Oke. 100% Baik, Firaun mengaku Tuhan nggak? Fir'aun mengaku Tuhan karena Oke, dia sebentar, tenang. Firaun mengaku Tuhan, Allah mengaku Iya. Tuhan. Allah Aduh, ini gimana nih? Tenang dulu, Allah ngaku Tuhan, Firaun ngaku Tuhan, gitu. Si gendeng-gendeng juga ngaku Tuhan, banyak orang ngaku Tuhan. Gimana sih? Sekarang ini yang menjadi titik
berarti tujuan kamu adalah harus ada pengakuan bahwa dia Tuhan dan minta disembah. Itulah bukti sah bahwa dia Tuhan, kan itu. Pikiran orang Islam kan begitu. 100% betul. Nah, kalau seperti itu, setan pun juga mengaku Tuhan dan minta-minta disembah dalam Bible. Nggak pernah. Tapi itu setan itu yang engkau pertuhankan, Edis, orang Kristen. Enggak, jangan bahas dogma dulu. Kamu kalau mau bahas dogma, saya pun mengakui Allah itu setan. Kita jangan Bukan. bahas dogma dulu. Kau jaga mulut kau, Edis. Kau jaga mulut kau. Kamu mengatakan kepada saya bahwa yang saya sembah itu adalah setan. Kamu Iya, boleh karena mengatakan itu, saya nggak boleh mengatakan sebaliknya. Gimana kamu ini? Tarik napas dulu. Aneh lo Tarik kamu napas. ini. Masa kamu boleh mengatakan kepada saya yang kamu sembah itu setan, sedangkan saya nggak boleh ngomong sama kamu yang kamu sembah setan? Gimana? Coba kamu ingat dulu tujuan kamu tadi. Kamu bilang begini, pernah nggak Yesus berkata saya adalah Tuhan dan sembahlah saya? Kalau pernah dia bilang begitu, saya masuk Kristen. Itu omongan kamu kan? Oke, tunjukkan kalau ada. Saya bilang nggak ada. Edis. Nggak ada, saya bilang. Nggak ada, kamu bilang tadi nggak ada. Memang nggak ada. Nah, sekarang saya tanya sama kamu, berarti pola pikir kamu adalah barang siapa yang mengaku Tuhan dan minta disembah, berarti dia Tuhan betulan, betul? Betul, 100%. Nah, Firaun juga begitu. Bukan. Bukan, gimana? Firaun di dalam Al-Quran mengaku Tuhan, gimana? Dia mengaku Tuhan karena dia kesombongannya. Fir'aun Itu imanmu. Masalah dia ngaku sombong itu imanmu. Bagaimana kalau saya katakan bahwa Allah bilang begitu karena kesombongannya, karena dia ngaku-ngaku Tuhan padahal dia adalah iblis? Dia itu Fir'aun itu dengan Gimana? Udah belajar dulu kamu sana. Benarkah Allah mengaku Tuhan? Benar. Oke. Benarkah benarkah Firaun mengaku Tuhan? Benar. Ih, sama. Kan saya jelaskan. Iblis juga mengaku Tuhan, sama. Kan saya jelaskan, bisa? Kasih saya waktu untuk Silakan. menerangkan, menjelaskan. Tuhan Silakan. kami sebelum ada makhluk, sebelum ada manusia, dia sudah mengaku Tuhan. Dia sudah mengatakan bahwa dia Tuhan pencipta alam semesta. Sebelum manusia Pada ada, siapa dia bilang begitu? Kepada siapa dia bilang begitu? Kepada malaikat. Diciptakanlah Adam. Kata Sebentar, siapa? saya jelaskan. Diciptakanlah malaikat, diciptakanlah Adam. Kata manusia siapa pertama. itu? Kata Allah. Di Iya, kata Al-Qur'annya. siapa? Anda dengarnya dari siapa? Di Al-Qur'annya tertulis. Iya, Anda dengarnya dari Muhammad. Loh, Muhammad belum ada. Muhammad belum ada. Ada gimana sih Anda ini? Muhammad belum ada. Kok kata Gini Muhammad? ya, gini, tenang, gini. Kan aneh. Gini, Allah bilang bahwa dia Tuhan, kata siapa? Kata dia sendiri. Dia ngomong sama Anda. Ngomong pada malaikat, pada Bukan, Adam. Anda tahu dari mana dia ngomong sama malaikat? Kitab kami. Ya, kitab Anda dari mana? Kitab kami. Dari firman dari Tuhan lalu dicatat, ditulis. Allah nulis sendiri, dikirimin. Bukan yang menimba firman itu siapa? Nah, Allah makanya saya bilang tadi itu semua kata kepada Muhammad. nabinya. Gimana sih? Musa diberikan kepada Musa, diberikan kepada Bang, ini jangan diberikan debat kepada- ini debat dogma. Gini ya, tenang. Sebelum Kita Fir'aun jangan mengaku debat Tuhan, dogma, sebentar, Bang. dengarkan dulu saya. Sebelum Jangan debat Fir'aun dogma. mengaku Anda Tuhan- memaparkan dogma. Oh, tidak. Sebelum Fir'aun mengaku Tuhan, Allah kami sudah Tuhan. Karena Allah kami yang menciptakan Fir'aun. Itu loh. Ya itu namanya Begitu. dogma, Bang. Loh enggak, nyatanya diajak Fir'aun. Di Al-Quran jelas tertulis akan diawetkan mayatnya. Ada Iya, itu suratnya. namanya dogma. Gimana sih? Loh, dogma gimana? Siapa yang bisa membuktikan Fir'aun itu hasil dogma? Menurut penelitian, betul Fir'aun mati tenggelam. Di dalam surah tertera. Emang Firaun ada Itu berapa? Loh, sekarang gini, Fir'aun yang ditenggelamkan ada berapa, saudara? Di mana Katanya Firaun banyak. ditenggelamkan?
Fir'aun yang ditenggelamkan di Laut Merah ada berapa? Fir'aun. Laut Merah, satu. Laut Merah mana? Masya Allah. Musa membawa orang Israel menyeberangi laut, lalu mengutuk tongkatnya atas izin Allah. Lalu Itu kan nyontek dari Bible. di mana ada Musa? Di mana ada Fir'aun tenggelam di Bible? Itu nyontek dari Bible, Peyang. Di mana? Sekarang saya mintakan pertanggungjawaban. Anda tunjukkan ayatnya di mana kisah Fir'aun tertulis di Bible. Baik, dia nggak pernah baca, teman-teman. Dia nggak tahu isi Qurannya, nyolong dari Bible. Anda orang pintar ya. Anda orang Baik, pintar. saya tunjukin. Tunjukkan datanya kisah Fir'aun di Bible. Sabar. Saya tunjukin, Bang. Tenang aja. Ya. Saya akan tunjukkan itu dalam Keluaran pasal yang ke-15 ya, Bang ya. Saya akan tunjukkan Keluaran gimana? pasal yang ke-15. Oke, kita mulai dari yang ke-14 ya. Saya balikin Tampilkan di kamera. layar, tampilkan di layar, saudara. Oke, saya tampilkan Gimana? di layar. Tenang, tenang. Suara motornya bisa nggak itu, Bang? Diberhentikan dulu, Bang, biar nggak berisik gitu. Oke, Baik, dibisukan dulu aja, Senior. dibisukan sebentar. Gitu ya. Oke. Nih ya, ini Keluaran ya, Keluaran pasal yang ke-14. Oke. Kita baca dari ayat yang ke-15 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut itu di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang-orang yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Tuhan dan seterusnya nih ya. Demikianlah tiang itu berdiri dan seterusnya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka itu air sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orang-orang yang berkuda ke tengah-tengah laut. Pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang awan dan tiang api itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab dan seterusnya, sehingga nanti mereka tenggelam di sini ya, dikatakan. Cukup dis. Oke, Baik, terima kasih. cukup. Nah, sekarang sebentar, tenang. Biar saya tutup. Tadi saya kan baru baca. Tadi kan saya baru baca. Baik. Silahkan. Oke, sudah Anda dengar di situ bagaimana ada di dalam Bible? Ya. Baik. Sekarang pertanyaan saya sederhana. Apakah Musa menuhankan Yesus? Ini lari lagi kan? Ini memang orang Muslim ini kayak kodok memang lari. Musa menuhankan Yesus. Kok kau lari ke situ? Dari mana kau dapat itu? Masukkan ke kitabmu. Sedangkan Yang Musa dibahas sendiri tadi tidak apa? menuhankan Yesus. Sulaiman. Loh, apakah Musa menuhankan Yesus? Apakah orang Israel Sulaiman, menuhankan kamu Yesus? ingat nggak tadi bahasan kita apa? Loh, iya, sekarang simpel aja kan enak. Simpel Apakah aja. orang Israel Kamu itu tadi kan menuhankan bilang Yesus? di dalam Quran kami Firaun tenggelam di laut, itu bukti bahwa ini dan seterusnya. Saya bilang itu bukan, itu jiplak dari Bible. Gimana sih? Dari mana juga dari Bible? Oke, sekarang saya tanya, ada nggak itu dalam Bible? Nah, Indonesia, apakah dia menerima firman bahasa Indonesia? Hah? Di mana Musa menerima firman bahasa Indonesia sehingga Tenang dulu. Alkitabnya berbahasa Ada Indonesia? nggak itu dalam Bible? Di situ aja, Dus. Di situ.
Ada nggak itu dalam Bible? Simpel aja, Musa. Kok bisa kamu mengambil kitabnya Musa sedangkan Musa tidak menuangkan Lari Yesus? kemana-mana, lari kita beda Musa. Menolong siapa nih? Dari bawah dulu sana. Yang nggak sholat Jumat 3 kali itu hukumnya apa itu, Bang? Oh, ini yang nyupir, yang gelap-gelap itu. Oke, ya. Gimana? Anda di KTP masih tertulis Islam. Ya, Sudah berapa tahun? ya dari lahir, Bang, kan diajarinya begitu, Bang. Oke, kita tes dulu Bang. Nanti jangan-jangan Anda ngaku-ngaku. Coba Oh, silakan. kalau Anda benar-benar Islam, coba Bang. Anda pasti pernah sholat kan seumur hidup kan? Ya, pernah lah, Bang. Oke, coba silakan bacaan sholat atau apa, silakan. Usolli fardhu maghrib salat rakaat mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Sah. Oke, gimana Bang? Akhirnya Anda ini berpikir untuk meninggalkan agama Islam. Enggak begitu sih, Bang. Terus? Ya, enggak, saya sering nonton abang ini kok. Abang ini kan pakai data, sedangkan lawan-lawan abang ini kadang-kadang nggak pakai data gitu. Paham kan? Paham. Ketika saya paparkan dalil-dalilnya ada di Quran, ada di hadis, kemudian lawan bicara saya modalnya urat leher doang ya dan halusinasi. Iya, data yang disampaikan abang itu bener nggak itu, Bang? Sahih nggak ibaratnya itu yang hadis-hadisnya, terus Qurannya itu bener-bener? Kalau nggak yang- sahih pasti nggak saya angkat Bang. Seandainya hadis-hadis itu tidak sahih, misalnya nih hadis yang tidak sahih yang sangat terkenal ya, hadisnya sangat terkenal tapi ternyata tidak sahih. Contoh, berhubungan suami istri pada malam Jumat pahalanya sama dengan membunuh 40 orang Yahudi. Itu hadisnya sangat terkenal itu. Itu semua orang Muslim tahu hadis itu. Tapi hadis itu palsu, makanya nggak pernah saya bawa. Oh, Gitu loh. Nah, Makanya dulunya- sebelum saya angkat, pasti saya melakukan sebuah kajian yang mendalam dulu. Saya minta lihat pendapat ulama ini, mazhab ini pendapatnya apa, baru saya angkat. Nggak mungkin barang itu saya angkat ke permukaan tanpa saya periksa dulu, Bang. Itu nanti merusak reputasi saya, gitu. maaf. Dulunya abang ini gimana ini? Tadinya pertama-tamanya pendebat atau gimana ceritanya, saya kan belum tahu. Ya, gini Bang. Tadinya saya itu nonton orang-orang Islam yang membahas Kristen. Dulu sekali, sekitar tahun 2012-an kurang lebih ya. Saya itu pernah nonton YouTube. Nah, di YouTube itu ada seorang mualaf namanya Irene Handono. Ibu-ibu dia, mantan Katolik. Nah, pada pengajiannya itu yang ditonton oleh orang-orang Muslim, dia bilang begini, Kristen itu adalah agama buatan pagan Yunani, kata dia. Ini video menarik ini, saya tonton kan, menarik ini video ini, saya tonton kan, saya dengerin aja. Dulu kan tontonan video agama itu nggak dikit Bang di YouTube itu. Kalau Anda ketik dulu di kolom pencarian YouTube debat Islam Kristen, ya paling cuma 5 video. Atau diskusi Islam Kristen itu paling cuma 5 video, dikit banget dulu zaman dulu. Nah, saya tonton lah kan. Ini menarik ini. Nah, saya pelajarin. Sambil dibalik itu saya ada sakit lah, ada sakit, sembuh dari sakit. Setelah itu baru saya pelajarin kan, saya baca Bible, saya baca Quran, saya bolak-balik baca. Terus kesimpulan saya tahu nggak apa? Kesimpulan saya, orang Islam harus sembuh dari kegilaan. Gimana? Jadi ternyata setelah saya tahu, oh ternyata Irene Handono ini sakit jiwa. Gitu. Ya Bang, maaf nih, mau ngomong dulu ya, waktu tahun 2012 atau 2010 kan dulu debatnya di Facebook ya Bang. Ingat nggak Bang yang banyak akun tuh namanya Rudioana Sutagalung,
pendeta Pondang Batitong tuh. Iya, dulu saya itu mulai terjun ke diskusi lintas agama itu tahun 2012 ke atas, 2012 ke sini. Gitu. Ya. Nah, terus waktu abang pernah nggak itu kena kayak dibully atau bereksekusi gitu? dipersekusi. Oh iya, kayak jelas orang muslim kan suka mempersekusi orang. itu, maaf ini tanya lagi nih, sorry nih Bawel ya. Karena data yang disampaikan salah atau yang nggak terima gitu, apa abang dianggapnya menghujat doang gitu? Gini, orang muslim yang mempersekusi saya itu adalah orang-orang Islam yang biasanya pemabuk, ya kan, overdosis agama, ya, tukang maling begitu. Kalau dia ngerti agama nggak berani. Karena kalau dia ngerti agama, ya dia tahu yang saya omongin itu bener, ada dalilnya. Cuman kebanyakan orang Islam itu nggak ngerti agama Islam itu apa. Hanya ikut-ikutan saja beragama. Jadi ketika saya memaparkan sebuah fakta-fakta dalam agama Islam, mereka mengira saya menghujat, padahal enggak. Misal ada ustadz Contoh nih, misalnya, Muhammad itu adalah seorang pria yang mempunyai kekuatan SEX setara dengan 30 pria. Itu kalau orang dengar katanya kamu menghina, mungkin itu beneran, itu salah satu mujizat Muhammad, itu bisa menggauli wanita-wanita dalam satu hari. Terus misalnya kencingnya Muhammad itu diminum oleh pengikutnya, bahkan keringatnya Muhammad itu dijadikan parfum oleh para pengikutnya. tuh Dan banyak hal-hal lain begitu. Saya katakan juga, Quran, ada ayat-ayat Quran yang isinya itu merupakan hasil persekongkolan Umar dan Muhammad. ya yang kayak berhijab gitu kan, kata abang tuh emang ada. Ya banyak, Cuman- banyak hal gitu. Nah, kan ketika saya utarakan itu, orang-orang Islam awam yang nggak tahu bahwa itu benar langsung mempersekusi saya. Ketika saya bilang Muhammad pernah mau mencoba bunuh diri, langsung disangkain saya menghina. Padahal itu ada semua dalilnya. Begitu. Makanya ini saya ingin membuat orang-orang Islam familiar dengan isu-isu yang sebenarnya ada di tengah-tengah orang Islam. Begitu. Selama ini kan orang Islam terlena, terbuai membahas, mengkritikin agama Kristen. Abang nggak takut bang? Dibilang orang Kristen nyembah manusia, padahal orang Islam nyembah manusia. Dibilang orang Kristen menuhankan Yesus, padahal orang Islam menuhankan Muhammad. Gitu bang. Ya, abang nggak takut bang? Iya, Nggak mau takut. gimana? Namanya pilihan. Gimana? Nah, Namanya pilihan. Artinya gini, selama ini kan orang-orang Islam ini begitu bebas dan leluasanya membahas agama Kristen. karena mungkin itu bang, karena banyak mungkin bang, mayoritas. Ya karena mayoritas. Makanya kan sebenarnya ya mungkin banyak juga orang kan yang tahu gitu, sebenarnya banyak yang tahu, banyak yang ini, cuman kan nggak mau ngomong, diem Iya, gitu. karena Kayak- takut. Kayak saya misalnya saya tanya Pak Ustadz begini, bukannya dijawab mungkin malah diancam bang gitu. Makanya Makanya itu. wah kamu udah kafirmu, udah murtadmu, jangan pelajarin Quran nanti kamu murtad gitu. Wah lo kafir lo mau tanya begitu gitu, padahal kita kan tanya secara logika. Jadi, Betul. Karena di dalam agama Islam, karena saya pernah bilang begini bang, seandainya undang-undang penistaan agama itu dihapus, dicabut, sehingga orang itu leluasa
berhak mengeluarkan pendapatnya tentang agama, mengeluarkan pikirannya tentang agama Islam. Saya sudah pernah bilang, Bang, dalam waktu 15 tahun yang jadi orang Islam tinggal 2 orang. Iya, tinggal Juma sama Uncu PA. Jadi yang melindungi atau yang membuat Islam masih tetap eksis, masih tetap bisa berada di dalam negara itu adalah undang-undang penistaan agama. Kalau undang-undang penistaan agama dihapus, misalnya Bang ya, misalnya di Arab Saudi atau di Iran atau di mana undang-undang penistaan agama Islam itu dihapus, itu seluruh negara itu nggak ada lagi yang percaya agama Islam, Bang. Iya. Mereka nggak percaya, nggak berani, Bang. Makanya diem-diem mereka. Gitu. Tapi berani mengkritik Islam, selesai kamu selesai. Berani mempertanyakan Islam, mau selesai kamu. Ya, makanya itu karena mayoritas gitu loh. Mungkin kalau dibalik gimana, Bang? Misalnya dibalik, Bang, yang muslimnya minoritas gitu, mungkin sama juga, Bang, mungkin, Bang. Kayak di daerah timur tetapi begini sana. ya, memang kita tidak memungkiri ya bahwa itu semacam sebuah pola. Sebuah pola bahwa biasanya yang mayoritas itu cenderung menganiaya yang minoritas. Itu saya akui, itu terjadi di mana-mana pun. Nah, tetapi ini yang mau saya budayakan nih, supaya itu tidak terjadi lagi begitu loh. Kalau orang Islam boleh bahas agama Kristen, maka orang Kristen tuh boleh bahas agama Islam. Sebaliknya gitu loh. Ya mungkin kalau 50-50 bisa, Bang. Kalau penduduknya 50-50 bisa. Iya, makanya ini yang saya budayakan, Bang. Orang-orang Islam tuh saya ajarin supaya kalian itu jangan bisanya bahas agama Kristen. Kalau dibahas agama kalian langsung marah-marah, itu loh, Bang. Seperti itu. Ya itu yang fanatik mungkin, Bang. Wah, semua gitu, Kalau yang Bang. fanatik iya. Hampir semua begitu. Tapi Abang nggak takut ini memperpecah belah kerukunan umat beragama ini di sini? Nah, Karena saya Bang herannya keluar negeri. itu juga yang menjadi keheranan saya, Bang. Kalau orang Islam bahas agama Kristen, nggak ada orang ngomong memperbelah kerukunan. Ini memecah belah persatuan ini. Tapi kalau sebaliknya, masa langsung memecah belah persatuan? Jangan begitulah. Masa orang Islam bahas Kristen nggak ada yang bilang memecah belah persatuan. Sementara kalau Kristen bahas Islam langsung dibilang memecah belah persatuan. Gitu. Kan udah banyak tuh, Bang, kasus berantem itu dulu itu tahun 2000-an itu di timur itu kan banyak berantem itu. Dulu malah nggak ada media sosial, Bang. Dulu nggak ada Bukan, seperti ini media sosialnya. Yang dulu konflik itu loh, Bang, takutnya begitu, Bang. Ya, makanya di sini saya didik supaya orang-orang itu menjadi dewasa. Jadi yang berperang itu ini loh, gagasan argumen kita yang berperang, bukan fisik kita. Itu sama kok, Bang, dengan debat capres, debat politik. Itu sama. Debat partai, misalnya visi misi partai A dengan visi misi partai B, dua-duanya Ya, punya ini. Itu saja yang diperdebatkan argumennya. Kalau debatnya mah saya udah dari dulu, Bang, dari zaman Rudi Yohanes Sutagalung RIH itu sama Pendeta Pondang Batitong segala. Iya, yang ingin saya utarakan begini, kenapa kok harus adu fisik? Berarti kan yang adu-adu fisik itu adalah orang-orang yang mohon maaf ya bodoh begitu. Karena apa? Karena kita ini memperdiskusikan sebuah mengemukakan argumen, jadi lawan dengan argumen gitu. Kalau saya emang nggak punya data, jadi saya nggak bisa nyanggah lah gitu. Gimana? Ya. Abang pakai data, sedangkan saya mau ngeyel, lah data saya mana gitu kan? Nggak ada. Sedangkan abang kan pakai data, wah nggak bisa lah saya ini. Saya menyanggahnya gitu. Tapi intinya ini Anda ini mau keluar dari agama Islam atau bagaimana? Oh, takut abang nanti dikeroyok saya. Ngaco abang ini. Tapi baca saya.
Iya. Nih, dari keluarga pasti menentang, sedangkan nenek saya haji, ibu saya mau haji. Terus tetangga, saudara, lingkungan, kan nggak mungkin saya begitu. Tapi di hati kecil Anda gimana? Anda masih percaya Islam? Ya ikut yang lain aja lah gitu, ikut kebanyakan. Cuman satu lagi nih sebelum turun nih. Ah, iya, iya. Boleh tanya? Hah? Iya, silakan, silakan. Kan namanya Quran sama Bible itu kan kendala dari bahasa ya Bang, betul kan? Kendala maksudnya? Kendala di terjemahan itu kan nggak Sepenuhnya benar. gitu kan. Terus harus ditafsirin. Nah, sedangkan kata Abang Nabi Muhammad maaf ini ya, bentar. Kata Muhammad Rob itu kan ya saya kurang tahu lah. Coba kalau tanya satu nih, Lord kan Yesus kan Lord ya di Bible-nya ya, Bible bahasa aslinya ya. Terus diterjemahinya itu Tuhan apa Tuhan gitu Bang? Ya sama aja Bang, Tuhan sama Tuhan itu sama aja. Enggak, maksudnya kan dulu tahun 60-an lah ya, tahun sebelum penjajahan kan bahasa Indonesia belum ada nih. Bahasa Indonesia Tuhan itu kan belum ada tuh Bang. Iya, adanya Tuhan, dewa. Tuhan. Jadi Tuhan apa Tuhan? Ya itulah makanya saya bilang kalau kita mengkaji bahasa sebenarnya Tuhan sama Tuhan itu ya sama aja. Hanya saja belakangan ini orang-orang berpikir bahwa itu dua kata yang berbeda. Kalau dulu sama itu Bang, sama dengan tahu dengan tahu. Itu sama Bang. Saya tidak tahu, saya tidak tahu, sama itu sebenarnya. Ya, Cuman kan kalau dulu, sekarang tahu itu mengerti, tahu itu makanan. Begitu. Bahasa itu terus berubah Bang, begitu. iya bahasanya maksudnya namanya kitab kan kitab bahasa asing itu ya. Kan susah itu kalau di misalnya di enkripsi lah gitu, ibarat kata canggihnya lah gitu. Kalau di enkripsi langsung kan susah, itu nggak ada kodenya, makanya harus ditafsirin, harus pakai ilmu ini segala macam. Kalau kita pelajarin itu umur kita nggak cukup, kata Ustaz. Iya, tapi intinya saya sudah membaca, saya sudah meneliti keduanya. Saya punya pesan saja bahwa Al-Quran itu isinya itu banyak menjiplak dari Bible. Begitu. Dan itu diakui oleh para akademisi, diakui oleh para pakar-pakar yang meneliti dua kitab itu. Itu sesuatu yang tidak mungkin diingkari oleh orang yang telah membaca kedua buku itu. Kayak yang Abang tuh, kalau surga gimana itu kan Eden, Heaven, apa itu kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia. Kalau di Quran kan jannah itu ya, sebenarnya Ya, kan di dalam Kristen dan Islam itu sebenarnya tidak dikenal istilah surga. ya, itu Surga kan itu- bahasa baru-baru ini, Iya. baru tahun merdeka bahasa baku itu. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Ibraninya itu gan. Gan itu maksudnya taman. Gan Eden. Maksudnya taman Eden. Eden itu tempat, nama tempat, taman di Eden, begitu. Nah, itu diambil istilah itu kalau bahasa saya dicolong oleh Al-Qur'an menjadi Jannatul Aden. Oh, Tapi masalahnya orang Islam ini suka bikin definisi sendiri. Padahal sebenarnya itu bukan bahasa Arab, gitu loh. iya, kendalanya di bahasa itulah. Iya, jadi Al-Quran itu mengandung bahasa-bahasa asing, begitu. Bahasa-bahasa yang dia itu nggak ada di dalam bahasa Arab. Begitu. Oke lah, itu aja Bang. Cuman pesennya itu aja Bang, jangan sampai ada gontok-gontokan ya. Ya, kalau itu betul. Oke. Setuju. Kita yang didiskusikan ini saja ya. Oke ya. Oke, saya turunkan ya dari batu. Waduh, kenapa kok maskeran begitu Bang? Muslim Bang? Enggak, saya Kristen.
Kristen. Ini forum tanya jawab Islam Kristen, Bang. Enggak, iya gini, mau bulan kemarin kan Bang Edis pernah bahas tentang riba. Oh ya? Nah, ini saya pengen banget, kan kita kan pernah kerja di leasing perbankan, kita kan ngerasa pengertian riba kok jadi salah gitu. Bener katanya Bang Edis, ternyata saya pas baca-baca di keluaran sama Imamat, riba itu memang sebenarnya keuntungan, bukan bunga bank gitu. Ya, jadi pertama kali kita bicara dulu pengertian riba. Apa sih riba itu? Makanya kita cari dulu secara etimologi. Riba itu artinya kelebihan. Atau untung lah kalau bahasa kita. Contoh begini. Iya. Ini di dalam ini penuhnya segini. Nah, kalau kita isi sampai keluar, nah itu namanya riba itu. Kelebihannya. Atau misalnya kita beli gelas ini 1.000. Terus kita jual jadi 1.200, itu artinya ribanya 200 kelebihan. Nah, di dalam Bible itu berbicara untuk jangan mengambil riba dari orang miskin, janda, dan orang-orang yang ekonominya tidak baik. Nah, permasalahannya kan Ustadz sama Kiai kan berpuluh-puluh tahun mengabarkan bahwa riba itu adalah bunga bank, padahal bank nggak ada di abad ke-7. Nah, itu yang jadi masalah. Kita kan yang kerja di leasing di bank kan jadi ngerasa terhina gitu. Ya, ini masalah riba, ini masalah sesuatu yang sampai sekarang itu nggak pernah ada jawabannya dalam agama Islam. Jadi agak orang Islam kalau bahas riba, dia seperti mengalungkan celurit ke lehernya. Dia akan bunuh diri kalau ngomong riba. Karena nggak ada solusinya. Karena memang orang Islam nggak tahu riba itu apa. Gitu. Iya. Nah, jadi maksudnya begini, sebenarnya segala bentuk usaha itu harus ada namanya kelebihan. Karena tanpa kelebihan itu usaha pasti bubar. Iya. Begitu. Mau itu apapun, bagaimana bank nggak ada bunganya? Bubar banknya, selesai. Jadi maksudnya begini, Bible berbicara mengenai riba, tetapi yang dimaksud oleh Bible itu untuk jangan mengambil riba dari orang-orang miskin. Contoh nih, kita punya tetangga. Oke, tetangga kita ini nggak punya apa-apa, dia susah, hidup susah, miskin. Terus dia minjam uang sama kita. Oke. Nah, dia misalnya taruhlah minjamnya 1.000 begitu. Nah, kita bungain jadi misalnya 1.100. Nah, itu kita disebut dengan mengambil riba dari orang miskin. Itu yang nggak boleh dari dalam Bible. Gitu. Tapi kalau yang minjem kita ini pebisnis, dia pinjam sama kita 1.000. Sama dia diputer jadi 2.000. Kita minta 1.000, minta 100 ya boleh. Kenapa nggak boleh? Dia untung 900, kita untung 100, boleh. Karena sama dia diputer, dibisnisin sama dia seperti itu. Dan segala usaha itu memang seperti itu. Nggak ada usaha yang nggak ngambil untung. Begitu. Nah, itu dia tuh Bang. Yang masalahnya kan selama ini kan kita kan didoktrin sama orang Islam ini bahkan seakan-akan ini bunga bank. Sementara bank aja nggak ada di abad ke-7 itu loh. Saya maksudnya sebenarnya ada bank, cuman tidak bank seperti yang sekarang ini sudah terorganisir. Kalau zaman dulu ini kita berbicara mengenai asal usul uang ya. Nanti panjang lebar lagi nih pembahasan kita. Jadi sebenarnya kalau kita membahas di dalam orang-orang Islam itu katanya jangan mengambil riba nanti begini. Tapi dibolak-balik pun kan ada sekarang bank-bank syariah tuh. Iya. Ya kan? Bank syariah, Anda ambil rumah nggak ada bunganya nih. Tapi dihitung-hitung ya sama juga. Ya kalau nggak ngambil bunga terus banknya bisa hidup dari mana? Bisa gaji karyawan dari mana dia gimana? Makanya begini, kadang-kadang orang Islam itu sering mengambil sebuah terminologi, mengambil kosakata dari Bible, tapi dia nggak belajar asal usulnya dari dalam Bible. Itu nggak terjadi hanya dalam satu case saja. Contoh misalnya sunat, perkara sunat, gitu. Orang Islam tuh sunat dia, tapi dia nggak tahu sunatnya itu ngapain gitu, nggak tahu, gitu. Atau dia nggak makan babi. Tapi dia nggak tahu kenapa begitu gitu.
Karena di dalam pengkajian saya, dalam penelitian saya, orang Islam ini melihat orang-orang Yahudi kemudian menirunya tanpa dia tahu kenapa begitu, gitu. Itu yang terjadi di dalam sejarah orang Islam. Seperti itu. Iya. Oke, itu dulu Bang. Kita undang yang muslim. Yang muslim-muslim dulu ya. Tadi masalah riba ya. Saya Islam juga dikit-dikit tahu lah. Kalau riba itu keuntungan, tapi yang berlebih gitu loh. Keuntungan. Dalam Islam boleh riba itu haram nggak? Tapi yang berlebih ya, nggak boleh. Nah, Berarti itu yang nggak boleh. namanya menghalalkan. Ya udah kalau Nih, gitu tidur aja Bang di menghalalkan. rumah. Memang tunggu dulu bentar Bang. Tunggu dulu bentar, saya jelasin nih. Silakan. Islam itu menghalalkan untung dan mengharamkan riba. Nah, harus bisa untung, bedain tuh antara Enggak, pengertian riba dulu. Apa riba itu? riba itu kelebihan. Di Sebentar, dalam coba Islam yang itu nggak berisik itu boleh apa Bang? kelebihan. Yang berisik itu apa? Yang berisik itu apa? Kipas kayaknya. Coba Kipas. dimatikan dulu Bang kipasnya. Udah, saya matiin aja. Tapi paling Oke. panas nih, bentar lagi. Ya, oke. Kita bicara dulu mengenai definisi atau pengertian riba secara etimologi. Coba apa riba itu? Riba ya garis besarnya itu kelebihan. Kelebihan, oke. Berarti kalau Iya, saya beli kelebihan. HP, oke, berarti kalau saya belanja HP harga 1 juta, saya jual 1.100.000, berarti saya riba nggak di situ? Berbuat riba nggak? Nih, jadi tadi saya mau jelasin antara riba sama Macet, kan? keuntungan itu beda. Beda. Macet lagi nih, macet. Nih, kalau nih Bukan, Anda tadi Kalau sudah menjelaskan keuntungan- kepada saya. Tenang dulu, tenang. Anda tadi sudah menjelaskan kepada saya bahwa riba itu artinya kelebihan atau untung. Berarti kalau saya beli HP iya, 1 tapi juta, saya jual maksudnya 1.100. keuntungan yang berlebih gitu loh. Jadi harusnya kalau kayak Oke, normalnya kalau nih, keuntungan, kalau oke, abang sebentar. Riba itu bahasa apa? bahasa Arab, Coba akar katanya apa? Coba cek etimologinya. ya akar itu nggak penting ya. Yang penting itu Nggak penting, ngapain di sini Maknanya, diskusi kita sama tahu. anak SD kalau kayak gitu. Kalau begitu diskusi sama anak SD, Macet, Bang. ngapain diskusi sama saya? ya intinya garis besarnya kan dapat ini. Kalau masalah akar bahasa bisa nanti dipelajari lagi. Tapi yang namanya riba itu sebenarnya berarti ya belajar keuntungan dulu. yang berlebih. Nih, kepentingan yang berlebih kayak gitu. Apa keuntungan yang berlebih? Kalau untung itu yang normal lah. Kalau semuanya kita beli HP contoh 1 juta, terus kita jual 1.050.000, masih wajar lah. Tapi kalau Baik nih, semuanya saya kita cek beli ya Bang ya. HP 1 Nih, juta, saya balikin kamera terus saya ya. kita jual Bang. 2 juta. Nih, saya balikin kamera saya biar Anda tahu pengertian riba nih. Saya kutip satu ayat ya. Saya kutip satu ayat. Ini misalnya ya Bang ya. Ini ada di dalam Keimamat 25 ayat yang ke-37. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga. Juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Ada kata riba di sini ya Bang ya? Iya ada. Nah, kata riba ini kalau kita cek bahasa aslinya Bang, lihat nih ya. Nih ya. Di dalam terjemahannya di sini ya. Kata riba ini bahasa Inggrisnya itu profit. Nih. Itu nomornya Ya, profit. 0404768 nih. Kalau kita klik akar katanya ya. Nah, marbit. Apa artinya marbit itu? Nih, profit, kelebihan, untung, lahir. Jadi sesuatu yang bertambah gitu loh maksudnya. Born, Iya. majority,
Nih, artinya itu. Jadi boleh ngambil riba itu sebenarnya boleh dalam hukum Taurat, cuman jangan diambil dari orang susah. Udah orang susah Anda bikin riba, itu yang nggak boleh. Seperti itu yang dimaksud dalam Bible. Nah, cuman agama Islam datang di abad ke-7 ngelihat, kayaknya keren ini agama ini, ikut-ikut jangan mengambil riba tapi kecelakaan kalian bingung sendiri. Tiap hari kalian bilang, kami melepaskan diri dari riba, tidak boleh mengutang riba. Terus mau gimana? Makanya saya pernah benar. ini kasus kejadian pernah ya. Jadi ada seorang itu lebih untung jalan gitu loh. Akhirnya dia bingung sendiri, si ustadznya juga nggak ada solusi. Bingung. Makanya saya bilang, Bang, Islam ini bikin bingung. Ya kalau yang nggak tahu pasti bingung. Tapi Ya kalau sudah, yang sekarang saya tanya, tahu gitu pasti boleh bingung. nggak ngutang bank? Ngutang bank sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh. Terus bagaimana kalau Anda Iya. butuh motor untuk supaya Anda jalan? Kalau Anda bayar bis, kalau Anda bayar taksi, bobol kantong Anda jebol. Tapi kalau Anda kredit motor, maka aman Anda. Motor jadi milik Anda, ada angsur. Lebih bagus bayar bunga sedikit daripada jebol bayarin taksi. Nah, sekarang saya tanya Anda, bagaimana solusinya kayak begitu? Solusinya itu dulu pernah ya, guru saya itu pernah nerangin tapi saya lupa. Tapi itu guru saya itu Ya jelas saja nggak ada solusinya, Saya makanya itu- kamu bilang lupa. ada nih. Ada Bang sebenarnya nih. Nggak ada Dan itu solusinya. win-win solution. Win-win solusi maksudnya iya, win-win solution daripada kita nggak punya, ya udah kita utang aja nggak apa-apa kayak gitu. Ya Nah, kan daripada kita nggak utang, kita nggak punya, ujung-ujungnya kayak riba gitu. kan? Ujung-ujungnya riba kan? Iya. Iya. Padahal riba Ya, tapi itu dosa ada- yang sangat besar. Sebenarnya riba yang dijelasin apa ya? Yang dijelasin sama Al-Quran itu yang seperti ini Bang, yang saya mau jelasin. Iya, jadi Jadi, gini Bang, intinya kita- gini. Oke, nanti kalau Anda sudah belajar, baru Anda boleh bahas lagi sama saya. Kalau nggak belajar, nanti kita jadi malas saya diskusi. Gini, sebenarnya begini, Nur ganti Fajri. topik yang lain aja Bang. Oke, saya kasih tahu. Sebenarnya ada banyak hal di dalam Islam yang originalnya itu sebenarnya bukan dari Islam, tapi dari agama lain, dari Yahudi dan Nasrani. Ya karena kan Taurat itu Yahudi itu kan maksudnya agama sebelum Islam. Iya, yang jadi masalah begini, kenapa kalian ini sudah jelas-jelas ngambil istilah-istilah dari Taurat dan Injil, tapi nggak belajar sama pemegang Taurat dan Injil? Padahal itu diperintahkan oleh Al-Quran. Jika kalian ragu-ragu tentang apa yang diwahyukan kepadamu, maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Coba, Anda disuruh beriman kepada Injil nggak? Iyalah. Anda disuruh beriman kepada Taurat nggak? Beriman sama Injil sama Taurat. Oke, Zabur. ada nggak Taurat dan Injil di rumahmu? Ya. Putus-putus Bang. Tadi katanya 50 Mbps. Kamu mau belajar agama Islam, Ferry? Apa mau belajar Kristen? Saya Islam, Bang. Saya mau Iya, belajar tapi kamu kan nggak ngerti apa-apa soal agama Islam juga. Ya, namanya agama itu, Bang. Itu semuanya baik, tergantung kita yang menilai dan kita yang memeluknya. Inilah, udah nggak tahu agama Islam, ngomong semua agama baik.
Iya, Bang. Bang, Begini, Bang. kalau semua agama baik, artinya Senin Kristen, Selasa Hindu, Rabu Kristen, Islam, Jumat Konghucu. Menuhani gondrong yang katanya itu gila, itu kenapa itu? Dia suka teriak sendiri, itu kenapa? Apa pertanyaanmu coba? Kenapa si gondrong suka teriak sendiri kayak orang gila itu, Bang? Kenapa si gondrong suka teriak? Maksudnya gimana nih pertanyaan Anda ini? Anda lagi ngomongin Muhammad? Yesus. Tuhan kalian kan Yesus, gondrong. Tuh, Dari mana? Sebentar, dari mana Anda tahu Yesus gondrong? rambutnya panjangin ya ada nih. Dari mana Anda tahu? Coba saya tanya. Iya, Kak. Saya bicara juga nggak asal, Bang. Baca, Bang. Nggak kelihatan. Coba Anda yang baca. Nggak, sebentar, itu apa Coba. itu? Sebentar, itu apa? Ini surat-surat, Bang. Apa itu? Coba Abang buka Matius 27:46. Ini kok lari-lari? Enggak, dari mana Anda dapat informasi bahwa Yesus gondrong? Ini si gondrong ini, tulis ini. Si gondrong suka berteriak menyaring. Kayak orang gila aja ya. Sebentar, itu apa itu? Ini Matius 27:46. Matius 27:46. Coba lihat, coba di mana, coba ke atas lagi, coba saya pengen lihat. Ini orang Islam nih kayak gini biar kalian tahu. Inilah makanya orang Islam tuh seperti itu, biar kalian tahu. Ayo sini, coba. Matius berapa? Matius 27:46. Matius 27:46. Itu kitab karangan siapa, Bang? Nggak tahu lah aku, Bang. Itu kan ada di internet. Saya kan cuma menanya. Ya, makanya begini, selama kamu jadi orang Islam, selama itu kamu tidak akan jadi orang waras. Makanya sudah saya undang Anda keluar dulu dari Islam biar Anda berhenti jadi orang gila. Saya bisa itu. Saya bisa itu. Tapi saya minta satu. Enggak, tenang dulu, tenang. Apa Gini loh, gini, tenang kelebihan agama Islam? tenang dulu, tenang. Saya cuma mau ngomong begini sama kamu, Firyansyah. Kalau kamu jadi orang Islam, kamu itu akan mempunyai sifat benci, sifat ingin membunuh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Makanya, Jujur aja. enggak, kamu bilang hadis-hadisnya nanti saya tunjukin sama kamu. Kamu kan nggak tahu apa-apa tentang agama Islam. Sebenarnya tujuan saya di sini, saya nggak ada maksud lain selain apa-apa. Saya hanya hiburan kalau bagi saya. Karena gini, Bang, kalau menurut saya, Sebentar, kamu tadi mengutip apa itu? karena menurut saya itu agama semuanya itu baik. Karena abang aja yang suka menjelekkan agama Islam itu. Oke, berarti menurut Anda Kristen baik. Semuanya agama itu baik bagi pemeluknya. Tenang. Menurut Bagi Anda pemeluknya. Kristen itu baik? Ya, bagi pemeluknya. Sekarang bagi pemeluknya. Tadi aku bilang dari bawah dulu. Kalau lagi ngomongin Muhammad, kenapa sih Anda tidak bisa lepas dari rokok Anda itu loh? Siapa yang ngomongin Muhammad? Aduh, Bang Edi sini. Posisi saya kan saya sudah bilang tadi malam sama Bang Edi. Posisi saya ini saya mau diskusi yang profesional. Oke, silakan. Apa yang mau Anda tanya? Apa yang mau Anda pelajari dari Kristen? Silakan. Saya pernah mempelajari orang Kristen yang kalau hatinya baik itu benar, hatinya emang baik. Tapi saya sekarang posisinya saya belum tahu hatinya Bang Edi ini baik, beneran baik atau enggak, atau terpengaruh sedikit-sedikit mungkin, atau ada emosi yang timbul karena hal-hal yang dilakukan oleh oknum dari Islam tersebut. Tapi yang saya mau mengajak Bang Edis itu begini, Bang Adis itu kan maunya diskusi, tapi diskusi itu kan saya sudah sampaikan tadi malam, tata bahasa, etika itu yang perlu dijaga. Jangan menyamakan BP ini.
Tuh kan Bang Edis Coba mulai lagi. Bang, gini, kita itu Bang punya ciri khas masing-masing. Host itu punya bawaannya masing-masing. Ada yang bawaannya serius gitu kan. Ya, ya. Serius banget begini kan? Ada. Ada yang bawaannya slow, ada yang bawaannya sambil bercanda begitu. Coba apa yang mau Anda ini? Ini temanya Bang, tanya jawab Islam Kristen. Anda mau bertanya atau mau ditanya? Silakan. Kalau saya bertanya, ya saya mau sebenarnya saya mohon kalau saya mau bertanya, maunya Bang Edis itu awal keinginannya untuk mau menyerang Islam secara saya katakan agak-agak frontal lah. Begini itu kenapa? Itu karena ada oknum yang berbuat demikian, makanya mau dibalas. Tidak Bang, saya ini hanya menjawab orang-orang Islam. Ketika saya jawab, banyak yang mengatakan bahwa saya itu menghujat, memfitnah. Lah terus saya tunjuk, saya tanya sama Anda Anda pun tidak bisa membuktikan saya memfitnah kan? Semalam Anda sudah akui bahwa yang saya katakan benar kan? Iya, saya tidak mengatakan Anda fitnah, tapi saya mengatakan Anda mungkin memang itu pendapat Anda. Saya juga punya pendapat. Anda berpendapat bahwa etika dan tata bahasa Anda itu kita beda-beda. Tapi secara public figure, Bang Edis yang sudah pengikutnya sudah triliunan miliaran ini, seharusnya lebih dijaga lagi agar orang mengikuti Bang Edis itu memang benar karena ini loh. Karena sesuatu yang baik ini, bukan karena sikap ejekan Anda itu yang membuat orang akhirnya mengikuti Bang Edis. Itu posisi saya di situ. Oke, baik. Khusus buat Anda nih, kita serius nih. Apa yang mau Anda tanyakan? Silakan. Gimana? Udah serius? Udah di bawah dua. Bu Yunike ini Muslim atau Kristen? Saya kalau di kakak KTP saya Muslim. Di KTP Anda Muslim? Muslim. Di KTP Islam. Tetapi Saya Kristen. kita harus tes dulu ini, nggak bisa kita orang ngaku-ngaku. Oke, begini Bu, kok bisa Anda di KTP Islam tetapi orangnya Kristen, walaupun sebenarnya itu udah benar gitu loh. Yang Islam itu biar KTP-nya saja, orangnya jangan. Nah, coba silakan. Kenapa tuh Bang Edis? Kok bisa KTP Anda Islam tetapi orangnya bukan Islam? Karena kalau saya untuk mengganti data-data itu semuanya harus lengkap di kelurahan. Agak susah. Jadi saya pikir daripada saya prosesnya susah, lebih baik ya udah biar aja. Yang penting saya kan Kristen. Oke. Jadi anak-anak saya semua harus ada surat baptis semua, sedang mereka masih kecil-kecil. Tapi pernah jadi Islam? Pernah. Berapa Memang lama saya jadi orang dasar Islam? 40 tahun. 40 tahun, waduh lama sekali jadi orang Islam. Umur saya saja belum sampai. Oke, baik. Baik. Kalau Anda benar-benar pernah menjadi orang Islam selama 40 tahun, kira-kira untuk meyakinkan kita-kita ini yang menonton ini apa kira-kira? Ya mungkin kalau masih bacaan sholat sekedar ruku, sujud saya masih hafal ya Bang Edis. Silakan Bu, silakan Bu. Kayak ruku subhana rabbiyal azim 3 kali. Kalau untuk sujud kan subhana rabbiyal a'la. Terus? Itu untuk meyakinkan. Kedua saya juga masih paling surat-surat pendek, Al-Fatihah masih ingat. Jangan Al-Fatihah, Al-Fatihah terlalu lumrah. Coba jangan iya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Sah ini muslim. Ya, walaupun muslimnya ya ini. Oke. Kapan ini? Bagaimana ceritanya nih kok bisa Anda Islam 40 tahun lalu meninggalkan agama Islam nih? Boleh dibagi-bagikan Bu ceritanya sama iya, kita Bang nih. Edis. Jadi ceritanya waktu itu saya itu kan dulunya penari ular. Terus sebagai penari ular, setelah itu saya juga suka sebagai SPG, suka ada event-event di Sentul
saya suka ikut-ikut. Nah, sedang untuk itu semua kan kita harus dengan kuasa gelap, Bang Edis. Oke. Jadi saya banyak dulu kayak penari ular, saya harus pawang ular masukin saya kan, patok ular terus di iniin. Adalah yang dimasukin biar ular itu takluk sama kita, jadi nggak matok. Kedua, kalau untuk saya event-event disentul apa, kita harus ada pemakai. Biar apa yang kita jual, apa yang kita tawarkan, itu orang-orang disentul tuh tertarik, atau kayak saya di bengkel-bengkel, saya SPG oli gitu kan, semua orang jadi tertarik. Jadi saya memakai kuasa-kuasa gelap, entah itu dari bedak saya, dari nama saya dikasih ke minuman apa. Jadi kuasa gelap itu udah banyaklah di diri saya. Jadi waktu saya bertemu dengan suami saya itu, suami saya kan orang Sulawesi Manado. Jadi dia Kristen, saya Islam. Tapi saya tanya, dia mau ikut saya. Jadi saya menikah itu dengan cara Muslim. Oh, ibu Waktu dan dengan bapak cara menikahnya Muslim itu, tapi- Islam. Menikah secara Iya, Islam. jadi suami ikut saya Oke. secara Islam. Setelah sekian tahun saya lihat suami saya nggak menjalankan, misalnya sholat, bangun pagi lah, subuh apa, dia nggak menjalankan itu semua. Jadi dia ikut Islam itu hanya untuk Nikah bisa saja. nikah sama saya. Lama-lama saya pikir kok dia jadi nggak ada agamanya gitu kan. Akhirnya saya udahlah, terserah kalau dia nggak mau ikut saya. Padahal waktu itu saya wiritin dia, sholatin dia, puasain dia, maksudnya biar dia jadi Islam yang taat. Tapi akhirnya dia dibaptis tanpa pengetahuan saya, dia baptis ulang. Kan udah mau Sebentar. ya. Tapi bagaimana Anda sholat, wirid, sementara Anda tidak menjalankan agama Islam? Anda bilang tadi Saya penari menjalankan. ular. Iya, walaupun saya penari ular, setelah jadi penari ular itu saya jadi seorang calon istri ustadz di kampung saya. Sejak saat itu saya jadi seorang Islam yang taat. Oh, udah Jadi bertaubat saya dulu suka ya. ikut pesantren kilat, pengajian-pengajian, karena ustadz itu mendidik saya untuk jadi Islam yang taat. Jadi saya dulu tuh berkerudung dari ujung kaki sampai ujung kepala. Jadi nggak mau ketemu orang kalau terbuka. Oh, ya. Terus? Jadi saya setelah jadi penari ular begitu memang Islam yang taat. Ketemu suami teman sekolah kebetulan dia, tapi dia Kristen. Tapi dia janji mau ikut saya dengan cara Muslim. Tapi setelah kita menikah, dia tidak menjalankan itu semua. Oke, sampai pada Jadi waktu saya- dibaptis lagi tadi. Setelah dia dibaptis, Iya. lalu? Setelah dibaptis akhirnya kita beda agama, Bang Edi, selama 8 tahun. Dia kembali ke Kristen, saya Muslim. Jadi sepertinya saya tuh membiarkan dia begitu, tapi saya juga mendoakan anak-anak saya 3. Saya Sebentar, ajarin lalu bagaimana acara ceritanya itu. mau jadi istri Ustadz? Oh, waktu itu sebelum ketemu suami saya, setelah jadi penari ular. Oh, jadi penari ular, saya berarti- ketemu sama Ustadz itu. Oh, berarti setelah berhenti jadi penari ular, berhenti make magic begitu, lalu Ya. mau nikah dulu sama calon ustadz itu dulu. Tapi nggak Iya, jadi. sama Ustadz itu. Tapi nggak jadi. Oh, akhirnya Nggak malah jadi. jadi sama orang Kristen. Iya, jadi sama orang Kristen. Karena Ustadz saya itu kelas saya 2 SMA ngajak saya nikah, tapi orang tua nggak boleh. Katanya kan nikah siri dulu aja. Orang tua nggak boleh karena masih sekolah. Oh, Jadinya oke. Ustadz Terus? itu ya dia nikah lah sama teman saya. Gitu lulus, saya ketemu setelah udah puluhan tahun lah. Saya kalau dulu saya pernah juga sih nikah sebelum ketemu suami yang ini, saya nikah cara Islam dulu sama suami yang pertama. Oh, oke. Sampai akhirnya nikah yang sama orang Manado. Iya, sama orang Manado ini saya nikah. Akhirnya 8 tahun kami beda agama. Lalu? 8 tahun beda agama, saya penasaran gitu Bang Edis. Namanya satu kapal dua nakoda. Akhirnya tidak ada kecocokan, ribut terang dan gelap Ribut ya. terus, Tidak mungkin bersatu. Lalu? Akhirnya karena terjadi keributan terus, saya bertanyalah sama ada opa-opa. Saya bilang, opa, kalau di Kristen itu ada nggak sih buat menundukkan hati suami? Saya bilang gitu. Kata si opa itu, ada di gereja sana tuh. Kebetulan namanya gerejanya kan waktu itu ikutlah saya di Cawang. Akhirnya saya datang, diajak sama si opa itu. Tapi saya datang itu
Saya cuma penasaran aja, kenapa suami saya udah puasain, sholat semua saya jalanin, kok suami saya nggak mau ikut saya, masih tetap bertahan sama keyakinan dia. Akhirnya saya ikutlah, penasaran saya ke gereja. Tapi di gereja itu saya seperti menantang jiwa saya. Saya masih yakin bahwa Tuhan yang saya sembah ini lebih hebat, lebih dahsyat dari Tuhannya orang Kristen. Saya mau menunjukkan itu sama suami saya. Akhirnya saya dibawalah ke gereja. Setiap ke gereja saya duduk paling belakang. Kalau ada perjamuan gitu saya buang, Bang Edi, saya nggak mau. Kata suami saya, kenapa nggak diminum? Saya bilang, saya mah nggak Datangnya boleh sama masuk, suami? kenapa? Datangnya sama suami. Oh, Tapi oke, suami oke. saya sedikit pun tidak menyarankan, tidak pernah ngomong soal kekristenan sama saya. Jadi itu kemauan saya sendiri, penasaran. Saya penasaran, akhirnya saya ikut ke gereja yang opa itu bilang bahwa ada gereja yang istilahnya gembalanya itu bisa membuat orang itu jadi inilah lemah lembut, jadi apa. Saya penasaran, saya datanglah ke gereja itu, Bang Edis. Kebetulan di gereja itu kalau sebulan bisa 2 kali itu ada altar call, maju ke depan untuk didoakan. Altar call. Iya, maju ke depan siapa yang mau didoakan. Saya lihat nih yang pada maju gini kok pada lemes gitu kan. Terus pada pokoknya pada jatuh lah. Saya bilang, kan saya datang juga sama suami sama temennya, temen suami saya. Saya bilang, itu kenapa orang Kristen didoain jatuh-jatuh begitu? Saya bilang, kata temen suami, ya lu maju lah, datang aja situ minta didoakan. Oh, saya bilang, kalau saya nggak mungkin jatuh, katanya. Saya kan istilahnya Tuhan saya hebat, saya bilang. Akhirnya karena disuruh-suruh, udah coba aja maju, coba maju. Itu saya masih Muslim, tapi saya udah mencoba ke gereja. Akhirnya saya maju ke depan. Kebetulan gembalanya udah almarhum ya, Gembala Wirasmono waktu itu. Saya maju ke depan, tapi di dalam maju itu saya tuh nyebut-nyebut Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Saya berpikir terus maju ke depan. Jadi waktu saya topang doa pendeta itu, saya terus baca doa-doa yang saya yakinin, yang saya tahu. Saya nggak jatuh, Bang Edis. Dengan sombong saya maju, saya terus ke tempat suami sama ini ke belakang lagi. Saya bilang, tuh kan, katanya, Tuhan gue mah hebat, gue mah nggak jatuh. Orang Kristen pada jatuh, nggak jatuh lah. Saya bangga dengan apa yang saya sembah. Akhirnya untuk minggu berikutnya saya dengan sombong datang lagi ke situ. Saya menantang lagi bahwa saya mau menunjukkan nih sama orang Kristen bahwa Tuhan saya tuh hebat. Saya nggak bakalan jatuh kalau ada doa-doa begitu. Kebetulan ada lagi kan altar call, siapa mau didoakan, katanya maju ke depan. Saya maju lagi ke depan dengan cara begitu. Saya nggak jatuh lagi, tambah sombong saya, tambah sombong. Minggu berikutnya saya datang lagi didoakan. Di situ Bang Edi, saya baru saya seperti badan saya ini tubuh nggak ada tulangnya, Bang Edi. Saya baru jatuh di situ. Ke Saya beberapa manifestasi kalinya itu, Bu? Ketiga kali, Bang Edi. Ketiga kalinya ya. Oke. Iya, saya manifestasi di situ, Bang Edis. Jadi kuasa-kuasa yang jahat, yang kuasa gelap yang dulu saya pernah masukin ke badan saya, itu memberontak, dia melawan. Disitulah saya manifestasi, di situ saya digotong rame-rame, saya berteriak-teriak di situ. Jadi mereka tuh tahu bahwa saya tuh punya kuasa-kuasa gelap yang saya pegangan saya dulu. Kebetulan keluarga saya juga kan Jawa, jadi banyak simpan-simpan benda-benda begitu, Bang Edis. Akhirnya setelah itu saya penasaran, saya bilang, kok bisa jatuh ya? Kemarin-kemarin nggak jatuh kan? Saya bilang gitu. Saya semakin mau menantang lagi sebetulnya. Saya menantang lagi, saya datang lagi. Jadi saya tuh setiap saya nantang lagi, datang lagi, saya yakin nggak jatuh. Jadi seperti langganan, setiap saya maju ke depan altar call, saya selalu jatuh manifestasi. Saya datang lagi, jatuh lagi. Jadi saya udah kalah berkali-kali waktu itu. Saya akhirnya rebah di situ lah, digotong rame-rame. Pentingnya ini, Bang Edi, saya cuma mau ngasih tahu bahwa memang kalau orang-orang dari seberang untuk masuk ke dalam ini memang harus ada pembersihan dulu. Dibersihin jiwanya dari kuasa-kuasa gelap jahat, karena memang di ajaran saya dulu katanya kan ini putih ya, aliran putih. Jadi saya percaya karena yang bacain juga kan ustadz, kiai. Terus saya juga suka dikasih kayak sapu tangan, ada tulisan-tulisan Arab, simpen di dalam itu rumah. Ya? Iya gitu, Bang Adis. Jadi saya banyak menyimpan hal-hal seperti itu. Jadi waktu itu setelah saya kalah begitu, suatu saat
Saya tuh Tuhan saya kebetulan sudah menyebutnya Tuhan Yesus, Bang Edis. Jadi Tuhan Yesus itu datang, entah itu dalam mimpi saya ya, mungkin dalam mimpi atau bukan, dia tuh datang dalam mimpi saya, mendobrak pintu rumah saya suatu malam. Jadi waktu saya sedang nonton TV, jadi ini antara mimpi atau bukan ya. Jadi mungkin ya, saya juga bingung, tapi sampai sekarang itu terekam benar-benar di dalam pikiran saya. Jadi waktu saya nonton bersama suami saya, nonton TV di ruang tamu, suami saya tidur sambil nonton TV. Jadi Tuhan Yesus itu datang mendobrak pintu saya dengan suara yang keras. Saya akhirnya nempel ke tembok. Itu sinarnya terang sekali, terang banget pokoknya. Menyinari rumah saya. Saya terkejut kan, kaget, nempel di tembok sambil saya, aduh ada apa nih? Setelah itu ada suatu sinar, sinarnya seperti sinar laser itu dia menyinari suami saya. Jadi suami saya tiduran gitu, tapi ada kotak gitu, mengotak bikin kotak begitu. Setelah itu datang lagi sinar warna merah kayak sinar laser begitu, di atas warna putih itu dia menyinari ingin kotakin suami saya. Pas ketiganya itu Tuhan Yesus itu di atas sinar itu jalan menghampiri saya. Setelah itu saya udah lupa. Saya seperti udah kok siapa gitu. Tuhan Yesus datang itu berjubah putih. Berjubah putih luar biasa Bang Edis. Itu pengalaman spiritual yang gak pernah saya lupain. Tuhan Yesus menjamah saya dari kekerasan hati saya. Saya menundukkan diri saya di bawah kaki Tuhan Yesus, bawa saya ingin menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya saya 2 hari berturut-turut didatengin dengan mimpi-mimpi itu Bang Edis. Jadi saya nggak bisa tidur karena setiap saya bangun mimpi itu lagi. Akhirnya saya bercerita sama suami saya, Pak, kenapa ya kok setiap tidur mimpinya datangnya itu lagi. Karena suami saya nggak mau ngasih keterangan sama saya, mungkin dia takut saya nggak percaya atau gimana. Dia panggil temennya yang sekolah di teologi. Saya disitulah curhat, ibarat kenapa ya kok nggak bisa tidur nih, setiap datang mimpinya itu lagi. Jadi seperti ada yang mendobrak rumah, datang itu lagi. Akhirnya dia bilang, oh berarti mau dijamah itu, katanya sama Tuhan Yesus, lu mau dijamah, mau dipilih jadi anaknya. Seperti itu. Saya kan nggak bisa bilang apa-apa, saya cuma diam. Apa iya ya, saya bilang, apa iya sejak saat itu saya jadi bertanya-tanya dalam hati saya, apa iya saya mau masuk Kristen gitu ya, dipilih Tuhan, katanya begitu. Keesokan harinya saya datang lagi gereja. Minggu berikutnya setelah kejadian kan Kamis atau Jumat gitu, saya datang lagi gereja. Saya datang gereja, di atas mimbar pas sudah selesai, gembalanya bilang begini, oh iya saya dapat dari Roh Kudus ini bahwa besok hari Selasa, saya kebetulan suami saya namanya Maksi, saya bilang dipanggilnya ibu kan, Bu Maksi harus dibaptis gitu. Kalau sebelumnya pendetanya, gembalanya kan bilang, Bu mau dibaptis nggak? Oh maaf Pak, saya enggak. Oh enggak, saya gitu. Tapi pada saat itu saya tidak bisa bilang tidak. Saya bilang saya siap Pak. Saya siap Pak. Dari hati nurani saya paling dalam, saya siap. Akhirnya saya disalamin lah sama gembalanya. Suami saya udah keluar duluan. Saya bilang, Pak, Mama mau dibaptis, katanya harus lah. Suami saya kaget, hah? Mau dibaptis? Emang mau? Mau, kata saya. Saya mau dibaptis gitu. Jadinya saya sudah mengiyakan bahwa saya mau dibaptis pada hari Selasa waktu itu. Jadi waktu mau dibaptis, kuasa-kuasa kegelapan yang ada dalam diri saya mungkin sebenarnya harus dilepas dulu Bang Adis, tapi ini langsung dibaptis. Jadi waktu dibaptis itu banyak kuasa-kuasa gelap itu yang menghalang-halangi saya untuk berangkat ke tempat baptis. Sampai kadang-kadang suami saya lihat juga dipakai untuk menghalangi juga kan saya. Jadi menghambat perjalanan saya, entah itu melalui hujan, petir atau segala macamnya, itu menghambat saya sampai suami saya bilang kayaknya baptisnya nanti aja, jangan sekarang. Tapi dengan hati saya yang udah kuat, saya bilang saya harus dibaptis hari ini. Saya begitu. Akhirnya pada saat itu sampailah saya di rumah Bapak Gembalanya itu pun hujannya luar biasa dan petir semua. Akhirnya pihak kolam renang bilang tidak bisa ada baptis di situ karena takut tersambar petir. Akhirnya karena sudah malam, akhirnya ada salah seorang jemaat yang bilang di rumahnya ada kolam renang. Disitulah saya dibaptis. Waktu saya dibaptis itu setiap didoakan saya nggak pernah nggak rebah. Setiap didoakan
maju ke depan, doakan satu-satu sebelum saya pasti di situ manifestasi dan saya rebah di situ. Ada 7 orang yang baptis, setelah dibaptis terakhir saya. Gitu terakhir saya kebetulan anak saya yang paling kecil waktu itu umur 2 tahun. Jadi dia nyender bersama suami saya di sebuah pajangan rumah seseorang gitu, jemaat. Di dalam pajangannya itu boneka-boneka semua Bang Edis. Jadi boneka-boneka yang tersusun rapi gitu. Waktu saya dibaptis itu boneka itu bisa bergerak semua loh Bang Edis. Mungkin digerakin sama kuasa-kuasa kegelapan itu. Jadi mereka tuh loncat-loncat di dalam lemari pajangan. Manifestasi di dalam meja pajangan. Suami saya sama anak saya lari lah. Gitu kan, lari karena takut suaranya berisik gitu. Mereka loncat di dalam lemari-lemari itu waktu pembaptisan saya itu. Akhirnya anak saya dikasih minyak urapan, suami saya. Setelah saya selesai itu bergerak-bergeraknya, saya selesai dibaptis. Jadi waktu saya selesai dibaptis itu juga banyak kejadian-kejadian yang mungkin di luar akal manusia, kejadian-kejadian yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan sama saya, yang mungkin bagi saya itu hal-hal yang mustahil. Dan Roh Kudus itu sering bicara sama saya hal-hal yang mungkin waktu itu saya belum memahami, tapi setiap ngomong sama orang itu lalu yang keluar dari mulut saya itu firman Tuhan, firman Tuhan. Jadi kalau orang Kristen ngomong sama saya, ngomong sama suami saya, istri kamu baru dibaptis ya gitu. Jadi aura muka itu juga beda loh Bang Edis. Jadi orang bilang itu saya tuh seperti bersih, mukanya luar biasa lain gitu. Saya bilang kok bisa kelihatan ya, tahu. Jadi ada ibu-ibu baru kenal aja langsung bilang orang Kristen, Bu, ibu baru dibaptis ya. Saya bilang kok bisa tahu Bu gitu. Bisa tahu. Jadi mereka tuh tahu bahwa saya baru dibaptis. Iya. Begitu banyak orang yang Artinya singkat cerita, perjalanan hidup ibu dari Muslim kemudian akhirnya mengenal kebenaran begitu. Jadi memang yang ingin ibu sampaikan kepada saya bahwa orang-orang yang bebal-bebal yang sering saya ajak diskusi, yang sering ibu lihat ini, memang mereka itu punya roh atau kuasa yang harus diusir dulu gitu ya. Iya. Harus dibersihkan dulu Bang Edis. Jadi kalau kita untuk menjadi anak-anak Tuhan, memang tubuh badan kita ini harus bersih. Karena ini kan kita bait Elohim, bait Tuhan. Jadi Tuhan juga nggak mau masuk kalau kita masih ada kuasa gelap di dalam badan saya. Saya melakukan pelepasan sampai 3 kali baru keluar Bang Edis. Jadi itu berbentuk, saya ketawa kayak kuntilanak, berbentuk nenek-nenek, berbentuk ular, banyak di dalam badan saya itu Bang Edis. Waktu saya pelepasan sampai 3 kali itu. Jadi kalau saya dulu belum pelepasan, setiap nyanyi rohani itu saya pasti manifestasi. Tapi setelah saya dilepaskan itu semua, itu waktu kita nyanyi pujian, menyembah Tuhan itu benar-benar itu merasuk di hati saya. Benar-benar saya tuh air mata itu nggak bisa dibendung, ngalir luar biasa, nangis jadi-jadinya kalau nyanyi lagu rohani itu. Beda sama waktu saya belum dibaptis itu. Jadi ada penolakan, roh-roh penolakan di dalam badan saya. Jadi itu yang membuat saya di mulut, karena kan saya SPG ya. Jadi mungkin di mulut saya biar pinter ngomong, biar orang percaya. Jadi dipakein suatu jimat-jimat lah gitu. Jadi waktu saya nyanyi pujiannya itu jadi nyeracau saya begitu Bang Edis. Jadi lagunya itu nggak jelas karena mereka menolak untuk menyanyi pujian. Memuji Tuhan itu mereka nggak mau. Tapi saya bersyukur puji Tuhan sekarang kuasa gelap itu udah lepas benar-benar dari badan saya. Jadi emang udah ada Roh Kudus badan saya. Jadi saya benar-benar gimana ya, mau menyerahkan hidup saya lah sepenuhnya untuk Yesua Hamasia saya sembah. Jadi saya dulu itu hidup saya seperti sia-sia Bang Edis. Sia-sia yang saya lakukan dulu semuanya nggak ada artinya. Saya percaya kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa kegelapan. Jadi bagi saya mungkin ya sebagai murtadin, untuk orang-orang yang dari seberang memang perlu ada pelepasan dulu Bang Edis. Karena jadi, biar bagaimanapun kita jadi begini saja udah dimasukin gitu kan Bang Edis. Baik. Jadi memang kita harus saling melengkapi ya teman-teman ya. Kalau saya ini cenderung dalam kajian-kajian yang bersifat akademis, diskusi-diskusi ilmiah begitu ya. Tapi ada juga yang pelayanannya dalam rupa dunia-dunia roh begitu ya. Kita sebagai orang Kristen kita percaya itu karena dalam Bible Yesus itu Tuhan Yesus mengusir
orang-orang yang Iya. kerasukan setan begitu. Jadi ya memang seperti itu. Jadi karena memang kita percaya bahwa ada roh yang menguasai seseorang, ada kuasa yang menguasai seseorang. Nah, ini kalau dalam sudut pandang saya ya, tanpa mengutip masa lalu dari Ibu gini. Kalau saya mengkajinya dalam bidang yang tertera, tertulis dalam literasi Islam. Kalau Tuhan Yesus atau Yeshua, Tuhan Yeshua mengusir setan dari tubuh seseorang. Nah, kalau Muhammad dia malah dirasuki atau dikuasai oleh sihir. Nah, itu memang fakta gitu. Jadi makanya saya cuman pesan sama orang Islam nih. Mungkin kalau pendekatannya tadi dunia roh, kalau saya pendekatannya dunia kajian ilmiah dan akademis. Gini, bagaimana kita harus memilih Yeshua atau Yesus yang mengusir setan atau memilih Muhammad yang dia disihir. Nah, itu kita pakai logika aja. Kalau secara logika ya kita ikut Yesus dong. Ya, masa ikut Muhammad yang kena sihir? Nah, seperti itu kalau saya pendekatannya gitu. Iya Bang Edis. Iya betul Bang Edis. Memang kalau kita udah dibaptis, pikiran kita seperti kita melihat hal-hal yang yang baik-baik. Jadi kita seperti baru terbuka gitu. Pikiran kita, mata kita baru terbuka selubung-selubung kita itu. Jadi saya banyak hal-hal yang dulu saya nggak tahu, jadi tahu. Apalagi setelah saya selalu ngikutin Bang Edis dari awal gitu. Jadi saya yang dulu saya nggak tahu, banyak tahu gitu dari Bang Edis. Ya dalam hati saya, untung saya udah pindah gitu. Saya udah diselamatkan. Jadi saya tidak tersesat lagi seperti dulu gitu. Dulu saya begitu membanggakan keyakinan saya gitu. Tapi akhirnya ya saya bersyukur Tuhan pilih saya. Jadi seperti selubung di mata saya, pikiran saya udah dibuka semuanya. Jadi sekarang paling saya pergumulan saya untuk orang tua, adik-adik, kakak saya semuanya biar mereka juga diselamatkan. Itu Bang Edis. Jadi saya berpikir satu orang diselamatkan, seluruh keluarga pun akan diselamatkan. Puji Tuhan, amin. Itu aja yang menjadi keyakinan saya. Oke, terima kasih Bu Yunike atas sharing kesaksian hidupnya ya. Semoga dengan demikian ya semakin terberita ya. Jadi kalau Ibu tadi mendekan fokusnya ke bidang roh, kalau saya fokusnya ke bidang yang kajian-kajian diskusi seperti ini. Terima kasih Bu Yunike. Kita lanjut lagi diskusi. Kita undang yang muslim lain dulu ya. Ana, saya mau tanya nih. Di KTP tertulis apa? Islam. Di KTP tertulis Islam. Sudah berapa tahun jadi orang Islam? Dari berapa ya? Dari umur ya, dari kecil ya sampai umur ini. Umur 30 40 deh sampai 40. Oke, umur 30 sekian gitulah ya. Oke. Apa buktinya kan bahwa Anda baru... Oke, berarti Anda sudah hampir 40 tahun sudah jadi orang Islam. Berarti selama 40 tahun itu kan pasti pernah sholat, pernah ikut ngaji, betul? Betul. Coba Saya buktikan, kan buktikan. Mondok juga? Saya di pondok loh. Iya. Wah, coba silakan buktikan, silakan. Coba kami mau dengar ini. Silakan. Surat apa saja yang sulit? Yang sulit, silakan. Kok sulit? Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, itu kan surat Al-Ikhlas. Coba yang lain, coba. Apa ya? Ada sih apa? Terserah apa aja. Doa makan, doa apa terserah. Tesnya kan begitu. Doa ada petir. Silakan. Allahumma la taqtuna bi ghadabika wa la tuhlikna bi adabika wa afina qabla dzalik. Sah ini muslim. Sah. Ya, silakan Ana. Apa yang membuat Anda ini meninggalkan agama Islam, Ana? Silakan. Terus terang saya dulu kan juga ini ya, aku nggak di sini aku nggak menyebutkan Islam sebab Islam ini kan banyak ya, banyak aliran gitu. Jadi kalau di aliranku sendiri dulu itu celana harus cingkrang satu. Oke. Terus perempuan harus menerima di poligami gitu. Kalau di tempatku ya dulu kayak gitu.
Terus aku dulu pernah dilamar sama ibu-ibu istri tua lah ya, ngelamar ke aku untuk suaminya gitu. Cuman saya tolak. Karena waktu itu saya kan masih lulus SMP ya Bang ya. Itu saya dipaksa nikah sama orang yang aku nggak kenal gitu. Jadi selisih saya waktu itu kan saya umur 15 tahun, menginjak 16 tahun. Terus mantan suami saya itu umur 35 tahun gitu. Jadi mantan saya itu nggak tanggung jawab sampai detik ini, sampai anak kuliah pun nggak dibiayain Bang Edi gitu. Sampai detik ini. Sebentar, ini kok masalah pribadi sebentar. Coba, saya pengen tahu alasan yang apa namanya akhirnya membuat kamu tidak percaya Islam itu apa? Kalau alasanku ya itu karena perempuan di tempatku itu dia terlalu baik. Nah, saya sudah dapat poinnya. Iya, saya sudah dapat poinnya. Aku tanya sama pamanku, emang pahalanya masuk mau menerima poligami itu apa? Pamanku bilang tuh ngomong kayak gini, nanti kamu di surga itu duduknya tuh bersanding dengan istri-istrinya para nabi. Ngomong kayak gini. Iya. Terus aku ngomong gini, loh, emang aku kenal sama istri-istrinya para nabi? Kita kan nggak kenal. Soalnya waktu itu aku bantah terus Bang Edi, bantah terus aku dulu waktu itu. Iya. Nah terus terakhir kemarin tuh aku baptis itu kan bulan 6 kemarin ini ya, tanggal 13. Oh, akhirnya masuk Kristen? Iya, sudah masuk. Aku kan ada di Singapura ini. Terus bulan 6 aku minta cuti sama bosku. Nah, kebetulan bosku juga Kristen gitu kan. Aku dikasih uang itu sampai 30 juta untuk libur untuk foya-foya ke mana? Ke Indonesia gitu kan kemarin. Akhirnya aku liburan, terus aku minta baptis sama gereja yang dekat sama rumahku ya di Pantai Costa itu. Langsung aku minta dibaptis bahwa aku di sini itu cuman cuti, waktuku cuman pendek Pak, tolong aku minta dibaptis. Akhirnya dibaptis hari Jumat tanggal 13 kemarin itu. Jadi gini Bang, yang membuat aku keluar itu nggak sembarangan keluar ya, semua tuh memang harus aku selidiki dulu Kristen tuh kayak gimana sih gitu kan. Jadi aku melihat orang-orangnya dulu, ternyata ya memang baik-baik sih, meskipun nggak semua gitu ya. Terus aku di situ dijelasin sama temanku juga. Ditanya, menurutmu nama Tuhan mana yang bisa membangkitkan orang mati di tahun 1940? Emang siapa Bang? Dia bilang namanya adalah Smith Wigglesworth. Aku cek di situ, ternyata benar. Disitulah aku jadi percaya bahwa Yesus itu memang benar-benar Tuhan. Jadi menurut saya yang bisa membangkitkan orang mati cuma Yesus. Selain itu nggak ada ilah lain. Menurut saya sih begitu ya, secara logika sih begitu ya menurut aku sih. Ya. Oke, saya tanggapi ya. Jadi begini. Jadi pertama-tama alasan yang membuat Kak Ana meninggalkan agama Islam itu adalah bagaimana agama Islam memperlakukan seorang wanita. Betul. Ya. Betul. Jadi memang kalau kita belajar agama Islam, memang wanita itu diperlakukan memang ya sedemikian rupa lah. Bahkan kalau ada sebuah negara, kita kasih contoh ya, misalnya negara-negara yang berbalik dari negara demokrasi ke negara Islam, contohnya Afghanistan, Pakistan dan lain sebagainya, itu perempuan-perempuan pada kabur dari sana. Kenapa perempuan-perempuan pada kabur? Karena perempuan itu akan benar-benar dikekang sekali. Jadi atlet nggak boleh, jadi apa nggak boleh, pokoknya merana. Bahkan di Arab Saudi itu hidup saya seperti itu. Iya, bahkan di Arab Saudi perempuan boleh nyetir itu baru-baru ini. Sebelumnya nggak boleh. Pokoknya perempuan itu benar-benar susah. Dulu, bahkan waktu di pondok itu ya, di pondok itu, aku pakai parfum itu ya, hadiah dari temanku. Itu pun dilarang aku pakai parfum. Padahal kan bukan niat aku untuk memancing-mancing cowok gitu ya. Aku dituduh bahwa aku tuh mancing-mancing cowok. Yang mancing saya siapa? Oh, aku mikirku gini, oh di sini cowoknya jelek-jelek, nggak ada yang ganteng sih menurut aku, beneran. Betul. Loh, Maksud saya begini. Jadi memang kalau dalam ajaran agama Islam itu memperlakukan wanita itu sedemikian rupa sehingga perempuan itu seperti tidak punya hak lagi untuk ngapa-ngapain selain daripada organ reproduksi saja.
Ini mohon maaf ini, memang harus begitu. Jadi perempuan itu hanya seperti mesin reproduksi anak saja, tidak lain daripada itu dalam diperlakukan orang-orang perempuan. Betul, Bahkan sebab pamanku sendiri ya, itu Pak ngurus pondok Bang Edis. Pondoknya itu pondok terkenal dan dia pondoknya gede banget karena pamanku bahkan dulu tuh kaki tangannya Bapak Imam Abdul Swah. Selanjutnya aku nggak mau ya, nyebutin di sini. oke, saya lanjutin ya. Gini, menurut Muhammad, mayoritas perempuan itu menjadi penghuni neraka. Terus segala sesuatu ini, bahkan ada seorang, kalau siapa Ana tahu, ada seorang pendebat Islam itu namanya Rifa. Dia itu sampai dia itu udah hampir murtad itu gara-gara seperti Anda persis. Dia ngalamin seperti Anda ini. Dia mengatakan, kenapa orang Islam memperlakukan wanita jadi kambing hitam, katanya. Itu pernah Rifa sampai seperti itu, sampai dikatakan kamu harus syahadat lagi. Tapi ya dia akhirnya masih tetap Islam. Sampai sekarang dia masih Islam. Dia bilang begini, negara hancur karena ulama, ulama hancur karena wanita. Wanita yang disalahin lagi. Apa-apa karena wanita. Nanti terseret karena wanita. Rambut wanita kalau terlihat satu masuk neraka 70 tahun. Iya. Soalnya pamanku sendiri Bang. Kalau ada rambut wanita jatuh kelihatan dilihat oleh orang lain, maka satu rambut itu 70 tahun Anda di neraka. Jadi setelah saya selidik punya selidik, sebenarnya ini bukan agama Islam sebenarnya, aslinya. Sebenarnya ini adalah bagaimana orang-orang di sana yang tukang makan kambing itu berhawa nafsu besar. Nah, mereka sangat hawa nafsunya tinggi, panas terus bawaannya. Jadi nggak bisa ngeliat perempuan, nggak bisa. Ada muhrim bahaya. Nah, jadi itu membuat perempuan-perempuan di sana itu memang dibungkus sedemikian rupa supaya tidak menggoda pria, karena pria di sana itu ininya tinggi, ubun-ubunnya mendidih terus. Nah, sehingga kalau kita baca Al-Quran, itu ada larangan istri-istri Muhammad tuh nggak boleh keluar rumah. Nggak boleh keluar rumah istri Muhammad. Nah, sehingga itu dikembangkan tuh. Jadi bukan istrinya Muhammad saja. Jadi semua perempuan-perempuan tuh harus dibungkus. Makanya kita banyak melihat perempuan-perempuan cadaran begitu kan, sampai bajunya nutupin lampu sen. Itulah yang diperlakukan oleh orang Islam terhadap perempuan. Gitu. Betul banget. Dan banyak hal-hal lagi. Sendiri pun istrinya 4 Bang. Ya. Di dalam Al-Quran dikatakan seperti itu. Ya, sunnah Rasul katanya. Bahkan hadis digembar-gemborkan bagi perempuan yang rela mengizinkan suaminya kawin lagi, maka pintu surga akan dibuka lebar. Itu kalau perempuan-perempuan cerdas, bilang aja bel gede sakala-kalanku itu. Itu kalau perempuan-perempuan mau berpikir cerdas, tapi faktanya memang begitu. Yang terjadi di negara-negara yang bergejolak jadi negara-negara Islam, saya kasih contoh ya, Afghanistan, Pakistan, itu perempuan-perempuan di sana sangat tersiksa. Makanya banyak kabur itu, atlet-atlet itu mereka kabur dari negara itu karena Islam memperlakukan perempuan itu seperti itu. Bahkan di Iran itu pernah terjadi demo besar-besaran, bagaimana seorang perempuan itu sampai mati dia itu. Betul. Memprotes, dan mereka melepas jilbabnya dan membakar jilbabnya di sana, perempuan-perempuan. Nah, sekarang di Indonesia perempuan lomba nutupin kepala. Ya, silakan. Ini maksudku gini loh Bang, ini khususnya orang Indonesia ya, orang Islam Indonesia ya. Mereka ini kan era digital ya kan. Kita kan bisa searching gitu ya, berita-berita tentang Islam, terus kita bisa mencari info tentang berita-berita dunia Islam di negara lain itu kayak gimana, perempuan diperlakukan kayak gimana, tuh kita harusnya kan sudah tahu ya, untuk mencari info itu loh.
Masa ya orang Islam di Indonesia sendiri kok nggak mau belajar dari situ, kok nggak mau kok nggak mau lihat-lihat infonya atau gimana? Banyak orang perempuan tersiksa kayak di Taliban itu kan, harusnya kita bisa bisa berpikir waras gitu loh. Kenapa kok banyak perempuan nggak waras gitu? Itu yang bikin saya heran. Kalau saya dulu ya, meskipun saya Islam, saya itu jarang loh bang, sholat jarang, terus saya ngaji juga jarang. Kalau diterobosin sama pengurus itu saya disuruh ngaji, nggak mau, aku nanti ngantuk. Saya tuh selalu melawan dari dulu itu sama keluarga saya. Keluarga saya itu pesantren, semuanya pakai jilbabnya itu rapet-rapet gitu ya. Kalau saya tuh orangnya memang pembangkang dari dulu, makanya saya keluar, nggak mau, saya nggak tahan memang sama mereka itu. Udah dari dulu saya tuh nggak suka gitu loh. Iya, jadi ini contoh ya, ini contoh yang kemarin sempat viral nih di Iran ya. Biar saya bacakan beritanya ya, nih. Biar teman-teman juga tahu nih ya. Kejadian mengenai namanya Mahsa Amini. Ya, unjuk rasa di Iran itu tahun 2022 sampai 2023 atau dikenal juga dengan unjuk rasa Mahsa Amini. Adalah serangkaian protes dan kerusuhan sipil di Iran yang dimulai pada 16 September 2002 menyusul kematian Mahsa Amini ya, yang meninggal saat dalam tahanan polisi, diduga dipukuli oleh polisi moral Iran karena dituduh melakukan pelanggaran menggunakan hijab yang tidak pantas. Nah ini. Nah, dan seterusnya di bagian Iran. Unjuk rasa ini menyebar dengan cepat setelah 1 hari dan kota-kota Teheran dan seterusnya nih. Ini unjuk rasanya nih ya. Bagaimana mereka perempuan-perempuan di Iran itu membakari jilbab-jilbab mereka. Karena memang sebenarnya tertekan mereka itu. Nih, kekerasan perempuan. Jadi kalau kalian belajar mengenai kekerasan perempuan, agama Islam terhadap perempuan, kalian akan meninggalkan agama Islam dengan segera. Gitu. Itu kalau ini ya, kalau waras gitu ya Bang Edis ya. Kalau waras, cuman sekarang ini banyak orang itu malas membaca, apalagi orang-orang Islam. Mereka senangnya baca huruf-huruf Arab, nggak tahu artinya. Amin. Itu yang membuat cewek ya, itu juga masih Islam Bang. Iya, makanya saya bilang tadi ya, maksud saya begini, saya ini menggalakkan supaya kita ini timbul yang namanya kesadaran supaya kita itu membaca informasi itu dalam bahasa Indonesia. Jadi orang-orang Islam itu kebanyakan membaca Al-Quran, membaca apa dengan huruf Arab. Setelah itu dapat pahala, nggak tahu isinya apa. Iya, aku sendiri juga nggak tahu dulu waktu di pondok. Seperti itu. Nah, kemudian akhirnya Anda masuk Kristen ya? Masuk Kristen. Oke, karena Anda mendapatkan informasi bahwa hanya dalam nama Yesus ada kuasa kebangkitan, begitu ya? Betul, karena menurut saya ya memang bener nggak ada ilah-ilah lain yang bisa membangkitkan orang mati kecuali Yesus Kristus. Yang lain nggak ada, bahkan Buddha ya kan nggak bisa ya kan. Oke. Hanya Nah, nama sekarang Tuhan begini nih. Yesus kita. Oke, sekarang begini. Kalau kita belajar mengenai apa yang ada dalam agama Islam, jelas-jelas Muhammad itu dia tidak punya mujizat. Walaupun belakangan dikarang oleh orang-orang Islam, Muhammad punya mujizat. Dikarang lah, dari tangannya keluar air lah, inilah. Itu karangan-karangan yang muncul belakangan. Di dalam Al-Quran sendiri, Muhammad itu tidak punya mujizat. Dia dikatakan sebagai orang-orang yang menunggu-nunggu. Begitu. Tidak ada mujizat padanya. Iya, Seperti betul. itu. Jadi ya pesan yang mau kita sampaikan di sini kepada yang muslim, ayo jangan takut untuk mengambil langkah yang ekstrim begitu, seperti Bu Ana gitu. Oke, ada yang mau disampaikan lagi? Iya Bang, ada. Ya. Pesanku gini, coba ini untuk perempuan-perempuan Muslim ya, bukan perempuan aja ya, khususnya semua perempuan dan ya siapapun itulah, entah bagaimanapun agamanya apapun, coba cek di ini cek di Google itu namanya Smith Wigglesworth. Coba kalian baca di situ. Itu aja sih pesan Bang. Oke, hanya itu ya.
Ya, ya, ya. Oke, baik, saya Makasih ya, turunkan ya. Bang. Sama-sama, sama-sama. Ya, halo Edis. Ya. Gelap-gelapan, Bang. Siang-siang gelap-gelapan. Muslim, Bang. Enggak apa-apa, mau gelap-gelapan kah, mau apakah pun enggak masalah. Muslim, Bang. Alhamdulillah masih oh, kalau aku muslim. Masih Islam tadi masih Islam. Ya, kalau saya Kayak Islam ada- sampai kayak ada sampai kamu mati tanda-tanda. 6 kali pun tetap aku Islam. Ya karena nggak mau belajar. Kenapa Ya, Anda kalau aku dengan Sebentar, untuk Bang. kamu itu Kenapa Anda Bukan, senang kalau aku mengikuti sampai Bang? kapanpun Tenang, tetap Bang. Islam. Tenang. ya. Terima kasih Bang Junianto. Makasih, Bang. Gini. Kenapa Anda senang mengikuti nabi yang kena sihir? Ya bukan, ya karena bagi kamu itu ngomongnya kayak gitu. Bagi aku yang enggak. Bagi saya. Karena kepercayaannya aku ya pastikan kayak gitu. Sebentar. Jadi Anda nggak percaya Muhammad kena sihir? Iya. Hah? Memang aku nggak percaya. Baik. Jadi selama ini dia Bukan, tidak pernah kalau dia tahu. bilang kamu kena sihir, buktinya mana? Kamu Baik. pernah lihat nggak dengan dia kena sihir? Baik ya. Baik. Kita akan tunjukkan kalau saya yang ngomong dia nggak percaya. Kita akan kutipkan Iya. saja kata ustadznya ya. Dengerin. Sampai kapanpun kamu kalau ngomong itu aku nggak akan percaya. Oke, kalau saya ngomong kamu nggak percaya. Kalau ustadz yang ngomong Anda percaya. Betul. Dengarkan. Nabi SAW pernah disihir oleh Lubab bin A'sam, orang Yahudi. Ya, Nabi SAW sebulan teman-teman nggak sadar, nggak tahu apakah sudah kasih giliran istrinya atau belum. Sampai kadang-kadang istri ingatkan. Saya ulangi lagi. Dengarkan. Nabi SAW pernah disihir oleh Lubab bin A'sam, orang Yahudi. Ya, Nabi SAW sebulan teman-teman nggak sadar, nggak tahu apakah sudah kasih giliran istrinya atau belum. Baik. Dengarkan. Apakah Nabi pernah disihir? Pernah. Apakah terdapat riwayat Aisyah? Sebab turunnya 11. Iya. Udah percaya sekarang? Karena dia kan ngomongnya. Bukan, Bis. Tadi kamu Ngomong bilang itu kamu Muhammad jangan nggak disihir. asal kamu ingin menang sendiri. Kok bener nggak Muhammad kena sihir? Karena kamu itu kan kepercayaannya masing-masing. Kalau makin Lari jauh kepercayaan masing-masing. Dengar. Sainul. Ya. Saya tadi bilang Ya. sama kamu, kenapa kamu senang ngikutin Nabi yang kena sihir, terus kamu marah sama saya? Itu kan katamu. Ya, enggak, Sekarang aku sudah enggak saya marah. kutip. Aku nggak Oke. marah. Sekarang kamu Ngapain sudah enggak aku mengakui marah Muhammad sama kena kamu? sihir. Ah, nggak percaya sampai kapan aku nggak percaya. Karena ini bukan depan mata aku kena sihir. Kalau Tadi bilang di KTP tertulis Islam. Ya, Berarti Anda Islam. KTP-nya Berapa lama Anda lahir sebagai Islam? Berapa lama jadi orang Islam? jadi orang Islam 40 Tahun lebih gitulah ya. ya. Oke. Apa buktinya bahwa Anda benar-benar jadi orang Islam 40 tahun? Berarti Anda pernah sholat, Anda tahu bacaan-bacaan sholat. Silakan, coba. Semua tahu. Coba. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunziral qauman ma unzila Sah. Oke, Bang. Apa yang membuat Anda akhirnya meninggalkan agama Islam, Bang? Ya banyak sih, banyak. Tapi kalau sebut satu-satu nanti enggak ini kan. Yang penting-penting aja coba. Yang Anda ingat dan Anda ini. Coba. Ya, pertama kami pernah berjalan-jalan ke Bali 2 kali kan, 2023, 2024. Jadi kami itu pergi ke monumen Bom Bali gitu kan. Jadi di situ kita lihat, inikah ajaranku yang benar gitu kan. Memang sebelumnya sudah ini dari SMP sudah mulai ini kan. Pertamanya dibentuk sama orang tua kan orang tua kuat keyakinannya gitu. Setelah itu dibentur antara agama sama pelajaran di sekolah gitu. Waktu itu pelajaran masalah Pithecanthropus erectus ya.
Homo sapien gitu. Jadi bapak ini kepo ya, apa yang dipelajari anak ini sehingga dia ini gini gitu kan, menonjol daripada temannya gitu kan. Jadi dia kepo, buka sejarah, buku sejarah itu dibaca gitu kan. Nah, sejak itulah waktu kami sedang bekerja bersama sama bapak itu waktu istirahat itu marah katanya, kita ini keturunan Adam gini. Jadi sebelumnya kami itu tidak mau membenturkan antara agama sama pendidikan gitu, sama pembelajaran. Tapi orang tua membenturkan, sejak itu terbentur terus gitu kan, berbenturan dengan apa yang kita pelajari gitu kan di sekolah-sekolah gitu kan. Jadi itu sudah mulai bimbang sebenarnya, ini benarnya yang agama atau pembelajaran ini gitu kan. Oke. Lalu yang mengenai yang bom Bali itu? Ya bom Bali kan kita sudah tahu, bom Bali itu makan korban sekian banyak, pelakunya kan siapa gitu kan. Ya yang teriak-teriak Allahu Akbar itulah. Ya memang fakta, kita jangan sembunyikan, memang fakta itu. Iya, aku juga dulu teriak-teriak seperti itu kan, Allahu Akbar. Jadi kalau waktu 85 waktu kejadian di Borobudur itu kami masih sorak tepuk tangan itu. Oh iya, Borobudur juga pernah dibom juga itu. Allahu Akbar iya, juga. Tahun 85. Iya, pelakunya juga Allahu Akbar. Iya, jadi kami masih bersyukur itu. Syukur agama lain Islam menang gitu kan. Masih gitu. Oke, jadi karena kelakuan umat-umat yang teriak-teriak Allahu Akbar ini yang suka ngerusak. Biasanya kalau mereka teriak Allahu Akbar itu biasanya mereka tuh mukul. Kalau nggak mukul merusak. Rusak. Gitu. Nah, jadi itu membuat Anda akhirnya mulai mempertanyakan agama Islam ya? Iya, mulai bertanya, ini benar atau enggak gitu kan. Iya. Setelah nonton Abang Edis TV ini baru banyak hal-hal yang tidak aku ketahui sebelumnya kan. Yang ini makin gimana itu? Makin tadinya nggak tahu jadi tahu gitu kan. Jadi tahu ya, iya. Jadinya semakin luas dan semakin lebar lah jalan untuk meninggalkan. Iya, makanya ya. Karena Abang Edis ini meskipun kami tidak mengambil Kristen ya, tapi di channel Abang Edis ini benar-benar membongkar bobroknya keyakinan sebelah gitu. Oke. Iya. Jadi itu ya teman-teman ya. Artinya yang selama ini kalian pikirkan tuh memang benar-benar nyata, betul. Jadi ada orang yang mendengar channel saya ini akhirnya benar-benar tahu inilah wajahnya seperti itu. Inilah agama itu seperti itu. Nah, saya punya ini ya, temen namanya itu kalau Bang Edi tahu, namanya itu Saifuddin Ibrahim. Iya, tahu. Nah, dia itu menurut kesaksiannya goncang imannya ketika peristiwa bom Bali. Buyar imannya ketika bom Bali itu karena ya mau gimana ya itu ayatnya begitu. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang-orang yang tidak beragama dengan agama yang benar. Itu ada ayatnya. Begitu. Dan kalau misalnya itu ada di TikTok ya. Coba lihat di TikTok atau di YouTube. Jenazah-jenazah dari para pelaku yang telah dieksekusi ini. Itu ketika dipost di media sosial. Baca komen-komennya. Wajahnya bersinar. Ini sudah masuk surga. Ya baca aja komen coba. Coba baca. Coba kalian ketik wajah-wajah pelaku-pelaku yang nama-nama bom Bali itu. Kemudian lihat komentar-komentarnya. Dan bagaimana itu disambut di kampung halamannya sebagai pahlawan ketika dimakamkan. Jadi jangan bilang oknum, Yang bilang oknum-oknum itu malah itu yang oknum itu. Begitu.
Jadi yang mau saya maksudkan begini teman-teman, kalaupun ada muslim yang mengatakan bahwa itu bukan ajaran agama Islam, coba naik ke sini, coba ini jadi panggung bagi Anda untuk meluruskan gitu loh. Karena kejadiannya nggak sekali dua kali. Iya. Itu kejadiannya terus menerus. Ada perempuan berjilbab datang ke Mabes Polri. Dia bawa pistol itu, yang namanya si siapa itu. Akhirnya dia ditembak mati itu. Dia berencana ingin membunuh Kapolri pada saat itu. Namanya siapa itu namanya? Lupa saya, perempuan itu. Yang dia meninggalkan surat wasiat, mendekatkan diri kepada Allah, jauhi yang namanya riba. Sangat islami. Kemudian perempuan, anak suaminya dan anak-anaknya itu melakukan bondir di gereja katedral di Sidokarto atau mana itu, Jawa Timur. Kemudian peristiwa juga di gereja katedral Makassar, gereja lagi banyak. Kemarin yang terakhir di Padang, tapi dipecah-pecahin kursinya, belum sampai meledakin. Jadi sebenarnya teman-teman, ada sumber-sumber di dalam agama Islam yang membuat kebencian kepada Yahudi dan Nasrani. Ada hadisnya. Dan kalau kalian mau buka mata, itu sudah saya upload satu video. Tolong pemerintah menghapus hadis-hadis itu. Hadis-hadis yang memprovokasi orang Islam sangat membenci orang-orang Yahudi. Gitu loh. Tapi dianggap omongan saya ini seperti bercanda dan seperti menghina. Padahal yang saya omong ini bener gitu loh. Ada satu hadis tuh Bang, bunyinya begini. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kaum muslimin membunuh orang-orang Yahudi. Sampai-sampai batu dan pohon akan memberitahu, wahai hamba Allah, di belakangku ada Wahyudi, bunuhlah dia, kecuali pohon Gorgot, karena pohon Gorgot adalah pohon Wahyudi. Bayangin Bang, itu kan bagaimana umat muslim itu digambarkan sebagai mesin pembunuh Wahyudi. Iya. Gitu loh. Coba yang seperti ini mau dibiarin? Hadis-hadis yang kayak begitu itu kan sangat membahayakan. Tapi kalau bilang gitu Bang Edis, pemerintah kita nggak bisa bertindak apa-apa karena mereka adalah mayoritas gitu. Ya begitulah Bang yang saya bilang. Bang. Padahal di satu sisi kita ini kan sesama manusia, hendaknya kita ini kan saling berkasih sayang satu sama lain. Iya. Ya kan? Tapi di satu sisi ajaran Islam memang begitu. Makanya mereka sangat benci sekali dengan Wahyudi. Benderanya diinjek-injek. Ya kan? Bahkan mereka udah latihan memanah itu sambil guling-guling. Dipanahin bendera Israel. Saking bencinya sama Israel. Yang jelas itu sekarang ini orang ini kan mengadopsi budaya mereka dengan kekerasan itu. Sementara kita di Nusantara ini orangnya nggak seperti itu gitu. Kita diajarkan untuk seperti itu gitu. Kita diajarkan bagaimana kita itu berkelakuan seperti orang-orang di sana gitu. Iya. Makanya itu ya teman-teman ya. Jadi saya itu sebenarnya di hati kecil saya itu pengen supaya kalian itu berubah gitu loh. Jangan menganggap Yahudi dan Nasrani itu sebagai sesuatu yang harus dimusnahkan begitu. Karena apa? Karena bayangin kita mau ke gereja, waduh nanti meledak lagi nih. Karena kejadiannya udah terus menerus. Iya. Setiap ada kegiatan di gereja harus dikawal polisi. Harus ada polisi. Itu satu indikasi bahwa agama Islam itu membahayakan orang-orang Kristen. Kalau nggak begitu ngapain ada brimob, ada gegana di gereja? Gitu loh. Seperti itu. Ya Bang. Permisi. Sama-sama Bang. Makasih Bang ya. Iya.